Ketika orang tua suami saya tahu kami bangkrut dan menanggung utang sebesar 1,2 miliar, mereka langsung mengusir kami dari rumah. Rumah ini tidak menampung anak pembawa sial seperti kalian. Utang 1,2 miliar itu urusan kalian. Bayar sendiri. Jangan seret keluarga ini ke dalam lubang kehancuran. Keluar kalian dari rumah saya sekarang juga. Semua harta warisan akan saya berikan untuk si bungsu. Pergi kalian. Dengan hati hancur, kami pergi. Namun, hanya 3 tahun kemudian, kami melihat dua sosok kurus basah kuyup sedang meringkuk di trotoar jalanan Jakarta. Kisah ini bermula pada suatu malam di akhir bulan Ramadan. Hujan deras khas Jakarta di musim pancaroba membuat udara terasa dingin menusuk tulang. Di dalam rumah 2 lantai yang megah milik mertua saya di kawasan Jakarta Selatan, aroma opor ayam dan ketupat buatan Ibu Ratna tercium harum, aroma yang seharusnya menandakan kehangatan keluarga menyambut Lebaran. Namun, saya tahu di balik topeng kehangatan itu, ada gunung es yang tak pernah mencair. Saya duduk di meja makan yang penuh hidangan lezat, memegang sendok garpu perak yang terasa sangat berat. Di samping saya, Budi, suami saya, hanya diam dan menyuapkan nasi ke mulutnya secara mekanis. Wajahnya tirus, dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan malam-malam panjang tanpa tidur. Ayo makan nak. Ibu lihat kamu kurusan akhir-akhir ini. Ibu Ratna menaruh sepotong rendang ke piring Budi, suaranya manis sekali. Dia selalu pandai memainkan peran ibu yang sempurna di depan orang lain, dan juga di depan putranya. Tapi saya, seorang mantan akuntan yang terbiasa dengan angka-angka dingin dan fakta yang tak bisa ditutupi, bisa melihat menembusnya. Tatapan matanya yang sekilas ke arah saya bukanlah kepedulian, melainkan penilaian. Sebuah audit untuk melihat apakah mesin pencetak cucu dan peningkat gengsi putranya sedang bermasalah. Pak Darmawan, ayah mertua saya, berdeham setelah menyeruput teh hangatnya. Dia adalah tipikal pria patriarki yang seumur hidupnya hanya percaya pada uang dan status sosial. Bagaimana perusahaan? Budi, masih lancar kan? Persiapan pernikahan untuk adikmu? Anton, sudah sampai mana? Kalau butuh bantuan, bilang sama bapak ibu. Pertanyaan Pak Darmawan seperti jarum yang menusuk balon kebisuan yang berusaha dipertahankan suami saya sepanjang makan malam. Budi meletakkan sendok garpunya, dentingnya terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Dia menatap saya, tatapan meminta tolong, lalu menoleh ke orang tuanya, suaranya parau. Pak, Bu, ada yang ingin Budi sampaikan. Ibu Ratna menghentikan suapannya. Radar tajamnya segera menangkap sinyal buruk. Ada apa kok mukamu seperti orang melayat begitu? Jangan bilang ada kabar buruk ya. Sebentar lagi Lebaran. Budi menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan sisa keberanian terakhirnya. Perusahaan kami bangkrut, Pak, Bu, kata bangkrut terlontar. Ruangan yang hangat tiba-tiba terasa sedingin es. Aroma opor yang lezat seakan lenyap, menyisakan udara yang menyesakan. Pak Darmawan menggebrak meja. Cangkir tehnya berguncang keras, isinya hampir tumpah. Bangkrut. Kamu ngomong apa? Kamu bercanda ya? Perusahaan yang kamu banggakan sebagai masa depan keluarga ini, sekarang kamu bilang bangkrut? Kami ditipu rekan bisnis, Pak. Saya angkat bicara. Suara saya tenang namun dingin. Saya harus tenang, karena jika saya goyah, suami saya tak punya lagi tempat bersandar. Mereka membawa kabur semua uang modal dan menghilang. Sekarang, kami menanggung utang 1,2 miliar. Angka 1,2 miliar itu memiliki daya hancur yang lebih besar daripada kata bangkrut. Wajah Ibu Ratna berubah dari pucat menjadi merah padam karena marah. Dia tidak menatap kami, tapi menoleh dan melotot pada suaminya, seolah ini semua kesalahannya. 1,2 miliar. Bapak dengar itu? Sudah saya bilang, gaya-gayaan mau jadi pengusaha. Tampangnya saja tidak ada potongan orang kaya. Sekarang lihat. Utang menumpuk. Lalu dia menoleh pada kami, matanya seperti dua pisau belati yang menusuk jantung. 1,2 miliar, kalian mau bayar pakai apa? Apa mau rumah ini yang nanggung? Mau bikin orang tua ini malu diusir ke jalanan biar ditertawakan tetangga? Pak Darmawan memukul meja lagi. Diam.
Masalah belum jelas sudah teriak-teriak. Tapi kata-katanya tak lagi berwibawa. Dia menatap Budi dengan pandangan penuh kekecewaan dan penghinaan. Bapak sudah bilang berapa kali, jadi karyawan kantoran yang aman saja tidak mau, malah sok mau cepat kaya. Lihat adikmu si Anton itu. Dia tidak perlu buka perusahaan macam-macam, cukup kerja di BUMN, lalu menikahi Lina, anak juragan tanah di Bekasi. Hidupnya terjamin. Itu baru pintar. Kamu itu bodoh. Setiap kata mereka seperti palu godam yang menghantam kepala kami. Tidak ada kata penghiburan, tidak ada pertanyaan tentang apa yang kami alami. Hanya tuduhan, cacian, dan penolakan. Mereka tidak menganggap kami anak dan menantu. Mereka hanya melihat kami sebagai investasi yang gagal, barang cacat. Ibu Ratna mulai menangis, tapi itu air mata kemarahan karena kehilangan harta. Ya Tuhan, kenapa nasib saya sial begini? Membesarkan anak sampai besar, sekarang malah jadi beban hidup. Sebentar lagi Anton mau menikah. Semua DP catering dan gedung sudah dibayar. Kalau masalah ini bocor, mau ditaruh di mana muka keluarga kita di depan besan dan tetangga? Orang akan bilang keluarga ini tidak tahu diuntung. Kakaknya bangkrut bawa utang, adiknya pesta pora. Hancur sudah martabat kita. Dia menangis dan meratap, tapi tujuan akhirnya hanya satu, gengsi. Gengsi kosong mereka lebih penting daripada hidup mati putra sulung dan menantunya. Budi terdiam. Bahunya yang lebar kini merosot. Dia tampak sangat menyedihkan. Saya meletakkan tangan saya di atas tangannya di bawah meja, meremasnya pelan. Dia tidak perlu bicara, saya mengerti. Rasa sakit terbesar bukanlah kehilangan harta benda, melainkan menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar memiliki keluarga. Badai baru saja dimulai, dan kami tahu kami berdiri di pusat badai itu, benar-benar sendirian. Makan malam itu berakhir dalam kebisuan. Kami membereskan piring seperti robot, tak berani menatap mata satu sama lain, apalagi menatap orang tua Budi yang duduk di ruang tengah dengan wajah seberat batu. Malam itu, di kamar tidur yang dulunya milik kami, saya dan Budi terjaga. Dia terus berjalan mondar-mandir sambil menjambak rambutnya, sementara saya berbaring menatap langit-langit. Saya sedang berhitung. Bukan menghitung cara membayar utang, tapi menghitung jalan ke depan. Jalan yang tidak lagi memiliki kata keluarga untuk bersandar. Keesokan paginya, neraka yang sebenarnya datang. Teriakan kasar dari luar gerbang terdengar, disertai gedoran pintu yang keras. Budi, Siti, keluar kalian. Bayar utang kalian sekarang. Kalau tidak buka pintu, saya suruh orang dobrak. Budi terlonjak, wajahnya pucat pasi. Dia bergegas ke jendela dan melihat ke bawah. Sekelompok pria berwajah sangar, bertato, mengepung gerbang rumah. Itu adalah penagih utang debt collector, dari pinjaman online ilegal dan lintah darat yang terpaksa kami ambil untuk menyelamatkan perusahaan di hari-hari terakhir. Pak Darmawan dan Ibu Ratna juga keluar dari kamar dengan wajah panik. Tapi kepanikan mereka dengan cepat berubah menjadi kemurkaan yang ditujukan pada kami. Kalian lihat apa yang kalian perbuat? Pak Darmawan membentak, menunjuk wajah Budi. Kamu sampai pinjam ke lintah darat? Kamu mau rumah ini disita, hah? Ibu Ratna tidak banyak bicara. Dia langsung masuk ke kamar kami, menyeret 2 koper pakaian yang belum sempat kami rapikan, lalu melemparkannya begitu saja ke tengah halaman garasi. Suara koper yang menghantam lantai semen terdengar keras, beberapa pakaian terlempar keluar. Semuanya terjadi begitu cepat dan kejam. Di tengah teriakan para penagih utang di luar dan kebisuan kami di dalam, suara Ibu Ratna terdengar tajam dan menyakitkan. Rumah ini tidak menampung anak pembawa sial seperti kalian. Utang 1,2 miliar itu urusan kalian, bayar sendiri. Jangan seret keluarga ini ke dalam lubang kehancuran. Keluar kalian dari rumah saya sekarang juga. Dia menunjuk ke gerbang, matanya melotot. Mulai sekarang, harta ini, rumah ini, semua saya wariskan untuk Anton. Dia yang punya masa depan, dia yang bisa membanggakan keluarga ini. Budi ternganga, dia tergagap. Bu, Ibu bicara apa? Kami harus pergi kemana sekarang? Terserah kalian mau kemana. Mati di jalanan pun terserah, jangan mati di rumah ini.
Bikin sial saja. Pak Darmawan, pria yang dihormati suami saya seumur hidupnya, juga menimpali dengan dingin. Pergi sana. Jangan sampai penagih utang itu datang lagi ke sini dan mengacaukan pernikahan adikmu. Mengacaukan pernikahan adikmu. Kalimat itu masih terngiang di telinga saya sampai hari ini. Ternyata, keberadaan kami di mata mereka hanyalah noda yang harus dibersihkan agar tidak mengganggu masa depan cerah putra kesayangan mereka. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya berjalan ke halaman, memunguti pakaian yang berserakan dalam diam, melipatnya rapi, dan memasukkannya kembali ke koper. Saya menutup resletingnya dengan tegas. Saya mendongak, menatap lurus ke mata Ibu Ratna. Mata yang kini penuh kepuasan dan kekejaman. Saya tidak menangis, saya tidak memohon. Saya hanya menatapnya. Tatapan yang saya yakin akan menghantuinya dalam mimpi bertahun-tahun kemudian. Itu adalah tatapan seorang yang mencatat segalanya dalam hati. Saya menoleh ke Budi, yang masih berdiri mematung. "Ayo Mas, kita pergi." Dia menatap saya, lalu menatap orang tuanya lagi, matanya masih menyisakan sedikit harapan. Tapi dia hanya menerima punggung dingin Pak Darmawan dan cibiran jijik Ibu Ratna. Harapan itu padam. Dia diam-diam mengambil koper satunya. Gerbang besi yang berat dibuka sedikit oleh Pak Darmawan, hanya cukup untuk satu orang lewat. Kami melangkah keluar, menghadapi para penagih utang yang menatap tajam. Melihat kami membawa koper, mereka langsung mengerti situasinya. Si pemimpin preman tersenyum sinis. "Oh, ternyata diusir dari rumah ya. Pantas saja." Lalu, gerbang besi di belakang kami dibanting hingga tertutup. Suara kunci gerbang yang diputar terdengar keras, klak. Suara itu secara resmi mengakhiri hubungan kami dengan tempat ini. Memutus tali ikatan terakhir. Kami sekarang benar-benar tunawisma, tanpa keluarga, hanya memiliki utang dan pakaian di badan, berdiri di pinggir jalan Jakarta. Melihat kami sudah jatuh tertimpa tangga, diusir oleh keluarga sendiri, para penagih utang itu pun tak mau terlalu mempersulit keadaan saat itu. Si pemimpin menunjuk wajah Budi. "Gue kasih waktu 1 bulan. 1 bulan lagi nggak ada cicilan pokok dan bunga, jangan salahin gue kalau gue bertindak kasar. Nyari kalian di Jakarta ini gampang." Setelah itu mereka pergi, meninggalkan kami berdua di pinggir jalan yang sepi. Hujan mulai turun rintik-rintik. Air hujan tropis yang dingin meresap ke kulit, meresap hingga ke tulang sumsum. Kami tidak tahu harus kemana. Teman, kenalan, semua punya kehidupan sendiri. Dan menceritakan aib ini, rasanya tak punya muka lagi. Uang di dompet hanya tinggal beberapa ratus ribu rupiah. Budi menggenggam tangan saya erat-erat. Suaranya bergetar. "Siti, maafkan aku. Aku sudah membuatmu menderita." Saya menggeleng, mendongak menatapnya. Air hujan mengalir di wajah saya, bercampur dengan air mata yang mendesak keluar, tapi saya telan kembali. Ini bukan waktunya untuk meminta maaf. Hal yang harus dilakukan sekarang adalah mencari tempat untuk tidur malam ini. Tekad saya saat itu lebih keras dari baja. Mungkin karena saya seorang wanita, mungkin karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Saya menarik tangannya. "Ayo jalan." Kami terus berjalan dalam hujan yang semakin deras. Akhirnya, kami menemukan sebuah daerah kos-kosan kumuh di pinggiran Jakarta Timur. Setelah bertanya-tanya, seorang ibu pemilik kos dengan wajah kasihan menunjuk ke tangga besi curam di samping rumahnya. Cuma ada kamar di lantai atas itu, di bawah atap seng. Murah, 1 juta sebulan, listrik air sendiri. Tapi panas dan sempit sekali. "Kalian berdua mau?" "Mau, Bu," jawab saya tanpa ragu sedetik pun. Kamar itu persis seperti yang dikatakan ibu pemilik kos. Kecil sekali, hanya cukup untuk 1 kasur busa tipis dan lorong sempit untuk berjalan. Atapnya dari seng. Di siang hari bolong pasti, panasnya seperti oven, dan saat hujan suaranya akan memekakkan telinga. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas. Sebuah bohlam kuning suram tergantung di tengah ruangan. Tapi saat itu, tempat ini adalah surga. Setidaknya ada atap yang melindungi kami agar tidak kehujanan di jalanan.
Kami membayar uang sewa bulan pertama. Uang di saku tinggal sedikit sekali. Makan malam pertama kami setelah bangkrut dan diusir adalah 2 bungkus mie instan. Saya memasaknya menggunakan pemanas air listrik bekas yang dipinjamkan ibu kos. Di dalam kamar sempit itu, suara kami menyeruput kuah mie terdengar menyedihkan. Budi makan sambil menangis. Dia terbiasa hidup nyaman sejak kecil, belum pernah merasakan penderitaan seperti ini. Guncangan hari ini terlalu besar baginya. Saya berbeda. Saya makan dengan lahap. Saya berkata pada diri sendiri, mie instan hari ini terasa lebih asin dari biasanya, asin karena air mata suami saya dan asin karena rasa dendam saya. Saya harus makan, harus punya tenaga, agar besok tahu jalan untuk terus hidup. Malam itu, saat kami meringkuk di bawah selimut tipis, mencoba mencari kehangatan satu sama lain, ponsel saya bergetar. Pesan WhatsApp masuk dari seorang kerabat jauh di kampung halaman orang tua Budi. Orang itu tidak tahu masalah kami, hanya mengirim pesan dengan polos. Mbak Siti, minggu depan pernikahan Mas Anton di Jakarta bakal mewah banget loh. Katanya cateringnya pesen di hotel bintang 5 buat ratusan tamu. Bu Ratna juga pamer baru beliin perhiasan emas 1 set lengkap buat calon mantu bungsunya, hampir 75 gram tuh. Enak bener ya? Mbak Siti sama Mas Budi datang kan? Saya membaca pesan itu lalu menunjukkannya pada Budi. Dia membacanya, tidak berkata apa-apa, hanya membalikkan badan menghadap tembok. Bahunya terguncang hebat. Saya tahu dia sedang menangis, menangis karena ketidakadilan, menangis karena kekejaman orang-orang yang dia panggil bapak dan ibu. Catering hotel bintang 5, perhiasan emas puluhan gram, pesta mewah demi gengsi di depan relasi. Semua kemewahan itu seperti cambuk yang menghantam harga diri dan luka kami. Mereka rela menghamburkan uang demi membeli gengsi, tapi tidak bisa mengulurkan tangan untuk putra sulung mereka yang sedang jatuh. Mereka dengan senang hati memakaikan emas di leher orang asing yang baru akan jadi menantu, sementara anak dan menantu mereka sendiri harus makan mie instan di kamar kos sempit beratapkan seng. Rasa sakit yang luar biasa itu tidak membunuh kami. Sebaliknya, itu berubah menjadi api. Api kemarahan, api tekad untuk bertahan hidup. Saya memeluk Budi dari belakang, berbisik di telinganya. Mas, jangan menangis lagi. Air mata sekarang adalah hal yang paling tidak berguna. Kita harus hidup, bukan cuma hidup, tapi hidup dengan sangat baik. Lebih baik dari siapapun. Supaya suatu hari nanti mereka akan menyesali apa yang telah mereka lakukan pada kita hari ini. Malam di kamar kos itu terasa sangat panjang. Di luar hujan masih turun, tapi di dalam hati saya, benih ketangguhan mulai tumbuh. Pernikahan Anton dan Lina digelar seminggu kemudian. Seperti yang dikatakan kerabat itu, kami tidak datang, kami juga tidak punya hak untuk datang. Tapi saya bisa membayangkannya dengan jelas melalui foto-foto yang diunggah kerabat dan teman-teman di media sosial. Sebuah pernikahan yang luar biasa mewah di sebuah gedung pertemuan elit di Jakarta. Dekorasinya penuh bunga segar impor. Ibu Ratna, ibu mertua saya, mengenakan kebaya sutra merah tua, riasannya tebal, lipstik merah menyala, tersenyum lebar. Berjalan dari meja ke meja, bersulang, memamerkan putra kesayangannya dan menantu perempuannya yang kaya raya. Pak Darmawan dengan setelan jas mahal, wajahnya mendongak bangga, menepuk bahu para tamu, membicarakan masa depan cerah pasangan pengantin baru. Pusat perhatian tentu saja si pengantin wanita, Lina. Lehernya tampak berat karena perhiasan emas kalung, gelang keroncong, cincin, anting-anting semuanya emas murni berkilauan di bawah lampu gantung gedung. Anton, adik ipar saya, wajahnya berseri-seri, memeluk pinggang istrinya, tertawa tak henti-hentinya. Mereka tampak sangat bahagia. Sangat sempurna, gambaran kesuksesan dan kekayaan. Tapi saya melihat foto-foto itu dan hanya melihat kepalsuan yang membuat mual. Senyum Ibu Ratna adalah senyum kepuasan gengsi. Senyum Pak Darmawan adalah senyum investasi yang berhasil. Senyum Anton dan Lina adalah senyum orang-orang yang hidup di atas penderitaan, air mata, dan bahkan kehancuran orang lain. Kebahagiaan mereka dibangun di atas pengusiran kami. Sementara mereka bersulang,
Di sudut lain kota Jakarta yang keras ini, suami saya sedang membungkukkan punggungnya, mengangkat karung-karung semen berat di sebuah proyek pembangunan ruko. Pekerjaan pertama yang bisa dia dapatkan, dari seorang direktur kini menjadi kuli panggul. Siang pertama dia pulang kerja, dia menunjukkan telapak tangannya yang melepuh dan berdarah. Dia tidak bicara apa-apa, hanya menatap saya, matanya penuh rasa sakit sekaligus kepasrahan. Saya juga tidak bicara, hanya diam-diam mengambil air hangat dan antiseptik, membersihkan lukanya dengan hati-hati. Air mata saya menetes di telapak tangan suami saya yang kini kasar. Itu pertama kalinya saya menangis sejak kejadian itu. Saya menangis bukan karena kasihan pada diri sendiri, tapi karena kasihan padanya. Saya sendiri, setelah beberapa hari mencari kesana kemari, akhirnya diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, gajinya pas-pasan UMR Jakarta. Siang hari saya bekerja di kantor, malamnya saya duduk di depan laptop tua, mulai berjualan online. Saya menjual apa saja, dari baju murah Tanah Abang, kosmetik, sampai camilan. Apa saja yang ada pesanan, saya jual, yang penting untung. Malam-malam panjang ketika Budi pulang kerja dengan kelelahan dan langsung tertidur, hanya tinggal saya dan cahaya layar laptop. Suara ketikan keyboard, suara notifikasi pesanan dari pelanggan, terdengar konstan di tengah malam. Saya bekerja seperti mesin sampai mata perih, punggung sakit seperti mau patah, biasanya sampai jam 2 atau 3 pagi baru bisa memejamkan mata. Hidup kami sangat kontras dengan apa yang terjadi pada keluarga mertua. Mereka makan enak diiringi musik orkestra. Kami mengunyah roti tawar kering dalam keheningan kamar kos. Mereka memakai sutra dan kebaya mahal. Kami memakai pakaian lama yang sudah pudar warnanya berulang kali. Leher Lina berat dengan emas, sementara bahu Budi berat dengan karung semen. Hati mereka mungkin sedang berbunga-bunga, sementara hati kami tercabik-cabik penuh luka pengkhianatan dan penghinaan. Tapi kontras itulah yang menjadi bahan bakar. Setiap kali melihat foto pernikahan mereka, alih-alih iri, saya malah merasa jijik. Setiap kata pameran ibu mertua yang saya baca di komentar media sosial, saya mengertakkan gigi dan berkata pada diri sendiri, untuk berusaha lebih keras lagi. Kemewahan yang dibangun di atas fondasi kepalsuan, tidak akan pernah bertahan lama. Sementara rumah kami, meskipun sekarang belum ada wujudnya, akan dibangun dengan batu bata keringat, air mata, dan kebersamaan. Fondasinya akan lebih kuat dari emas permata manapun. Saya yakin itu. Malam itu, saat sedang membungkus paket pesanan pelanggan, saya menatap suami saya yang sedang tidur nyenyak, wajahnya masih menyisakan kelelahan. Saya tahu kami akan berhasil melewatinya, karena ketika seseorang terdesak ke tembok, mereka hanya punya satu jalan, mendobrak tembok itu untuk terus maju. Hidup terus berjalan dalam putaran kerja keras yang tak kenal lelah. Siang hari Budi menjadi kuli panggul. Malamnya, dia menjadi pengemudi ojek online ojol untuk mencari tambahan. Dia semakin kurus, kulitnya menjadi gelap terbakar matahari Jakarta, tetapi di matanya tidak ada lagi keputusasaan seperti hari-hari awal, gantinya adalah keteguhan hati yang membara. Dia menjadi lebih pendiam. Tetapi setiap lembar uang ribuan yang dia berikan kepada saya basah oleh keringat dan usaha kerasnya. Saya juga tak jauh berbeda. Setelah 8 jam di kantor, saya terjun ke medan perang pesanan online. Ada malam-malam di mana saya harus begadang untuk menyortir barang dan membalas chat pelanggan. Kamar kos kecil kami penuh dengan tumpukan paket, hanya menyisakan lorong sempit. Tempat itu tak lagi terasa seperti tempat tinggal, lebih mirip gudang merangkap bengkel kerja. Kami berhemat setengah mati. Setiap pengeluaran dicatat dalam buku kecil. Target jangka pendek, bertahan hidup dan menyicil utang ke lintah darat agar mereka tidak meneror kami. Peluang datang kepada kami secara tak terduga pada suatu malam yang hujan deras, sekitar setengah tahun kemudian. Malam itu, Budi mendapat orderan ojol untuk mengantar dokumen penting ke Pasar Induk Kramat Jati jam 2 pagi. Karena jaraknya jauh dan malam hari berbahaya, saya tidak tenang dan memutuskan ikut membonceng. Itu pertama kalinya saya menginjakkan kaki di tempat seperti itu pada jam yang tidak wajar.
Pemandangan di depan mata saya adalah dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang bising, kacau, tetapi penuh energi kehidupan. Lampu sorot yang terang benderang, teriakan pembeli dan penjual, deru truk pengangkut, dan teriakan kuli panggul bercampur menjadi satu. Dan di tengah kekacauan itu, terhampar lautan hasil bumi. Sayur mayur dan buah-buahan segar yang masih basah oleh embun pagi, baru saja diturunkan dari truk-truk yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat. Semuanya ditumpuk menggunung, warnanya cerah, aroma segar tanah, dan dedaunan menyebar kemana-mana. Sambil menunggu Budi menyerahkan dokumen, saya berjalan berkeliling pasar. Saya melihat petani-petani dengan wajah lelah tapi gembira saat dagangan mereka dibeli dengan harga bagus. Tapi ada juga yang lesu karena ditekan harganya oleh tengkulak. Saya melihat jenis sayuran dan buah yang sangat segar, yang mungkin ditanam secara organik di kampung halaman. Tetapi ketika sampai di sini, mereka diperlakukan tak ubahnya komoditas biasa, bahkan dibuang begitu saja jika ada sedikit cacat. Lalu saya iseng mengobrol dengan seorang ibu pedagang lapak. Dia mengeluh, sayur organik siapa yang gak suka, Neng? Tapi orang sini maunya murah. Kalau yang ditempel label organik terus masuk supermarket di Jakarta, harganya bisa naik 5-7 kali lipat. Siapa yang sanggup beli? Sedangkan di sini, kami jual murah banget, tapi orang kota malah takut kotor, takut pestisida, nggak berani makan. Kalimat ibu itu seperti petir yang menyambar telinga saya. Saya terpaku, sebuah ide muncul di kepala. Benar. Inilah masalahnya. Ada jurang pemisah yang sangat besar antara petani yang menghasilkan produk bagus dan konsumen di Jakarta yang membutuhkan tapi tidak punya akses terpercaya dengan harga wajar. Supermarket dan toko buah premium menaikkan harga terlalu tinggi, membuat makanan sehat jadi barang mewah. Sedangkan di pasar tradisional, kualitasnya bercampur baur, orang ragu membelinya. Bagaimana jika ada orang di tengah yang menghubungkan kedua ujung ini? Seseorang yang bisa datang langsung ke kebun petani di Puncak atau Cianjur, memeriksa kualitasnya, membeli langsung dengan harga yang pantas bagi petani, lalu membawanya ke Jakarta dan mendistribusikannya langsung ke tangan konsumen melalui penjualan online yang terpercaya. Kita bisa memangkas rantai distribusi, menurunkan harga jual, dan yang terpenting, membangun kepercayaan. Malam itu, dalam perjalanan pulang naik motor di tengah hujan yang mulai reda, saya menceritakan ide ini pada Budi. Awalnya dia menolak. Siti, kamu mimpi kali. Kita modal dari mana? Pengalaman juga nggak ada. Kalau gagal lagi gimana? Aku sudah takut gagal lagi. Saya tahu dia takut. Trauma dari kejatuhan sebelumnya masih terlalu besar. Tapi saya tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Saya memeluk pinggangnya erat-erat saat di atas motor, suara saya lebih tegas dari sebelumnya. Mas Budi, kita sudah di dasar jurang. Nggak ada lagi yang bisa dipertaruhkan. Kalau jatuh lagi, ya cuma tetap di dasar jurang ini. Tapi kalau nggak mencoba, kita akan selamanya di sini. Kamu kan sarjana manajemen, aku mantan akuntan. Aku bisa hitung biayanya, bangun model bisnisnya. Kamu punya fisik kuat, bisa warawiri cari pemasok. Kita punya kebersamaan. Aku yakin kita bisa. Kami berdebat sepanjang jalan pulang. Ketakutan dan traumanya beradu dengan keyakinan dan tekad saya. Akhirnya, ketika motor berhenti di depan kos-kosan kumuh kami, dia menoleh menatap saya. Matanya memancarkan kilatan yang sudah lama sekali tidak saya lihat. Dia berkata, "Oke, kita coba." Keputusan itu diambil jam 4 pagi. Di luar, hujan sudah berhenti total. Di ufuk timur, semburat cahaya tipis mulai terlihat. Fajar telah tiba. Saya tahu, itu juga fajar bagi kami berdua. Sebuah benih harapan yang rapuh baru saja resmi ditebar di tanah yang tadinya kami kira sudah mati. Dan kami, dengan sisa tenaga terakhir, bertekad untuk merawatnya. Keesokan harinya, saya menarik seluruh sisa tabungan kami yang sedikit itu setelah dikurangi uang sewa kos, dan biaya hidup minimal totalnya hanya sekitar 12 juta. Itulah semua modal kami, angka yang konyol untuk memulai apa yang disebut bisnis rintisan. Tapi kami tidak punya pilihan lain. Budi menjadi ujung tombak.
Dia berhenti jadi ojol dan menggunakan waktunya untuk naik bus atau angkutan umum paling pagi menuju daerah-daerah pertanian di sekitar Jakarta, seperti Puncak, Cipanas, atau Lembang. Tempat-tempat yang terkenal dengan sayuran segarnya. Kali pertama, dia pulang dengan tangan kosong dan tampak menyedihkan. Dia bercerita bahwa para petani melihatnya yang bertampang orang kota, bicaranya sopan, dan datang sendirian, jadi mereka mengira dia penipu dari Jakarta atau calo tanah. Tidak ada yang percaya, tidak ada yang mau diajak bicara serius, bahkan ada yang terang-terangan mengusirnya. Dia gagal. Malam itu dia kembali murung. Tapi saya tahu ini adalah ujian yang harus dilalui. Saya tidak menyalahkannya, hanya berkata bahwa gagal di awal bukan berarti gagal selamanya. Besok Mas berangkat lagi, tapi ubah caranya. Jangan langsung bicara soal jual beli. Bicaralah seperti orang kota yang ingin belajar tentang pertanian. Gulung lengan bajumu, ikut kerja sama mereka, tanya tentang kesulitan mereka. Ketulusan adalah tiket masuk terbaik. Dan dia melakukannya. Suami saya, Budi, pria yang sebelumnya tidak pernah menyentuh cangkul atau lumpur, menginap beberapa hari di sebuah perkebunan sayur di daerah Cipanas. Dia belajar mencangkul, mencabut rumput liar, dan memanen bersama para petani. Dia makan nasi liwet bersama mereka di saung, mendengarkan cerita mereka tentang gagal panen atau keresahan ditekan harga oleh tengkulak. Perlahan, ketulusannya berbuah. Mereka mulai mempercayainya. Mereka setuju menjual sedikit hasil panen mereka padanya dengan harga yang mereka inginkan, tanpa melalui perantara. Sementara itu, di Jakarta, saya menjadi garis belakang. Saya membuat halaman Facebook dan grup WhatsApp dengan nama sederhana, Sayur Segar Bu Siti. Saya mengundang semua teman lama, mantan rekan kerja di kantor dulu. Awalnya tidak banyak yang peduli. Postingan saya tenggelam begitu saja di timeline. Tapi saya tidak menyerah. Saya mulai menulis. Saya tidak hanya memposting foto produk, tetapi juga menulis cerita. Cerita tentang keringat Pak Tani di Cipanas, cerita tentang proses menanam sawi tanpa pestisida kimia yang rumit, cerita tentang perjalanan panjang seikat bayam dari kebun hingga sampai ke Jakarta. Saya mengubah sayuran-sayuran itu menjadi produk yang bernyawa, yang punya kisah. Kiriman barang pertama kami hanya satu kotak styrofoam berisi berbagai jenis sayuran. Kamar kos kami yang sempit tiba-tiba berbau harum tanah basah, jagung manis, dan daun jeruk segar. Kami senang sekaligus cemas. Saya memotret setiap produk dan mengunggahnya ke grup. Beberapa mantan rekan kerja yang merasa kasihan memesan untuk mendukung. Hanya beberapa ikat kangkung, beberapa buah tomat. Saya sendiri yang menyortir, membungkusnya dengan hati-hati ke dalam kantong kertas ramah lingkungan, lalu dengan tekun menulis nama dan alamat pelanggan. Sore itu, saya dan Budi sendiri yang berboncengan naik motor butut kami untuk mengantar pesanan. Keuntungan yang didapat bahkan tidak cukup untuk menutupi uang bensin. Tapi kami tidak berhenti. Kami terus melakukannya. Seminggu sekali. Jumlah pelanggan bertambah perlahan tapi pasti. Dari satu orang yang merekomendasikan ke dua orang menjadi 4 orang. Mereka mempercayai kami bukan karena harganya paling murah, tetapi karena cerita jujur dan kualitas nyata yang kami tawarkan. Titik balik pertama datang setelah hampir 2 bulan. Seorang ibu manajer HRD di kantor lama saya, setelah beberapa kali membeli dan merasa puas, memesan dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada seluruh staf di departemennya sebagai bingkisan Jumat berkah. Siti, katanya lewat telepon. Saya dan teman-teman di kantor patungan, setiap Jumat tolong diantar satu paket sayur lengkap ke kantor ya, biar praktis, bersih, dan terpercaya. Pesanan itu mungkin tidak terlalu besar nilainya bagi perusahaan besar, tapi bagi kami, itu adalah pengakuan pertama dalam skala kolektif. Itu membuktikan model bisnis kami benar. Malam itu, setelah selesai mengantar pesanan, kami duduk di kamar kos menghitung keuntungan bersih. Hampir 1 juta rupiah dalam 1 hari pengantaran. Saya dan Budi saling memandang. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, kami tersenyum-senyum yang nyata,
bukan senyum paksaan. Saya menggenggam uang kertas ribuan dan puluhan ribu yang agak lecek itu, menempelkannya ke pipi. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah keringat, ini adalah kepercayaan, ini adalah harapan. Ini adalah batu bata pertama yang kokoh dan nyata bagi kami untuk mulai membangun kembali hidup kami dari puing-puing kehancuran. Batu bata pertama kami dibangun dengan keringat dan ketulusan. Sementara di rumah mewah mertua saya, Anton, si adik ipar kesayangan, juga sedang mulai membangun kariernya, tetapi dengan bahan yang berbeda, keserakahan dan hayalan. Setelah pernikahan yang megah itu, Anton dan Lina hidup bak raja dan ratu di rumah orang tua Anton. Mereka tidak perlu bekerja keras, karena sudah ada modal besar dari pemberian orang tua sebagai hadiah pernikahan, ditambah uang sumbangan dari para tamu undangan yang jumlahnya fantastis. Anton masih bekerja di BUMN, pekerjaan yang relatif santai baginya, berangkat pagi pulang sore lalu bersantai di rumah. Lina tidak bekerja dengan alasan sedang program hamil demi memberikan cucu laki-laki pertama bagi Pak Darmawan dan Ibu Ratna. Seharian kegiatannya hanya seputar makan, tidur, main media sosial, dan perawatan di salon kecantikan. Hidup yang terlalu santai seringkali melahirkan masalah. Kebosanan adalah lahan subur bagi tumbuhnya kebiasaan buruk. Suatu sore, saat sedang nongkrong di kedai kopi mahal bersama teman-temannya, Anton diajak oleh seorang teman. "Ton, cobain ini deh. Judi slot online. Gampang banget menangnya. Sehari gue bisa dapat beberapa juta cuma modal klik-klik doang di HP." Awalnya Anton ragu. Meskipun dimanja, dasarnya dia bukan orang yang suka berjudi. Tapi rasa penasaran dan iming-iming uang mudah mengalahkan keraguannya. Dia mencoba deposit Rp500.000. Putaran pertama, dia menang. Angka di layarnya melonjak jadi Rp950.000 dalam hitungan detik. Sensasi mendapatkan uang masuk ke rekening dalam sekejap mata tanpa perlu mengeluarkan keringat setetes pun, memiliki daya tarik magis yang mengerikan. Hal itu menghantam langsung ke titik keserakahan dan sifat malas yang sudah tertanam dalam dirinya. Malam itu di rumah, Anton pamer pada Lina. "Sayang, lihat nih. Hari ini aku iseng main game, dapat hampir 500.000 cuma dalam 5 menit." Dia menunjukkan riwayat transaksi di ponselnya. Saya bisa membayangkan wajah Lina saat itu. Matanya pasti langsung berbinar melihat uang mudah. Bukannya melarang suaminya. Dia justru bersorak kegirangan. "Wah, hebat. Kamu lagi hoki tuh, Mas. Main lagi aja buat iseng-iseng berhadiah. Lumayan buat nambah uang belanja atau tabungan bayi nanti. Daripada ngarepin gaji kantor kamu yang segitu-gitu aja, kapan kayanya?" Ucapan Lina seperti bensin yang disiramkan ke api. Itu adalah pembenaran bagi perilaku Anton. Dia merasa tidak salah, dia sedang berinvestasi, sedang mencari uang tambahan untuk keluarga. Maka, Anton mulai terjerumus ke dalam pusaran setan itu. Awalnya taruhan kecil, ratusan ribu, kadang menang kadang kalah. Tapi setiap kemenangan kecil selalu dia pamerkan dengan heboh, sementara kekalahan dia sembunyikan rapat-rapat, dianggap sebagai kesialan kecil. Lama-kelamaan nilai taruhannya makin besar. 1 juta, 5 juta. Dia mulai sering begadang untuk memantau pola gacor di situs judi. Waktu makan malam keluarga pun matanya terpaku pada layar ponsel di bawah meja. Pak Darmawan dan Ibu Ratna melihat anak bungsunya tampak sibuk dengan ponsel dan uangnya terlihat lebih banyak, justru merasa senang. Ibu Ratna bahkan sempat memuji menantunya, "Tuh, Pak. Si Anton sejak nikah sama Lina jadi beda ya. Kelihatannya lebih dewasa, pintar cari peluang bisnis sampingan." Mereka sama sekali tidak tahu bahwa bisnis sampingan putra kesayangan mereka hanyalah angka-angka kosong yang menari di layar ponsel. Sebuah perjudian yang bisa membakar habis segalanya. Lalu apa yang ditakutkan pun terjadi. Keberuntungan tidak mungkin bertahan selamanya. Anton kalah besar dalam satu putaran. 10 juta lenyap dalam 1 menit, dia panas. Ingin mengembalikan modal balas dendam pada bandar. Dia deposit lagi 20 juta, kalah lagi. Semakin kalah, semakin ingin mengembalikan modal, semakin dalam dia terperosok. Hanya dalam 1 malam,
Anton menghabiskan lebih dari 50 juta uang tabungan mereka. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Lina melihat itu juga panik, tapi bukannya menyuruh berhenti, dia malah berbisik sesat. Aduh, sayang. Malam ini lagi sial aja, besok kita coba lagi ya. Kan cuma hilang 50 juta, bukan 500 juta. Masih ada simpanan kok. Jangan takut, harus berani kalau mau menang besar. Mereka tidak sadar bahwa 50 juta itu bukan sekadar angka. Itu adalah langkah kaki pertama yang terpeleset di bibir jurang. Sekali terpeleset, orang tidak akan langsung jatuh ke dasar, tapi akan mencoba berpegangan. Namun semakin panik berpegangan, tanah dipijakan justru semakin longsor. Dan akhirnya, kejatuhan total hanyalah masalah waktu. Malam itu, di kamar pengantin mereka yang mewah, pasangan itu telah bersama-sama mengambil langkah pertama menuju kehancuran dengan sukarela. 1 tahun berlalu secepat kilat. 1 tahun sejak kami menebar benih harapan pertama di tanah yang gersang. Dan kini, tanah itu mulai memberikan buah manis pertamanya, meskipun masih kecil tapi sangat berharga. Bisnis kami sudah berjalan di jalur yang benar. Halaman Facebook Sayur Segar Bu Siti sudah memiliki ribuan pengikut setia. Grup WhatsApp pelanggan inti juga sudah mencapai ratusan orang. Kami tidak lagi mengantar barang menggunakan motor butut. Kami sudah berhasil menabung cukup uang untuk membeli sebuah mobil pickup bekas tahun tua untuk operasional. Budi juga tidak perlu lagi naik angkutan umum ke puncak. Dia menyetir sendiri pickup itu ke kebun-kebun petani, lebih leluasa dalam memilih barang dan mengangkutnya. Kamar kos sempit kami sekarang sudah tidak terlihat seperti tempat tinggal, melainkan pusat distribusi mini. Saya membeli beberapa rak besi bekas, menyortir barang dengan rapi, menempelkan label dengan teliti. Semuanya dijalankan secara profesional, meskipun skalanya masih sangat kecil. Kami berdua bekerja seperti gasing, tapi di dalam hati tidak ada lagi rasa berat dan putus asa. Gantinya adalah semangat, adalah kebahagiaan melihat jerih payah kami terbayar. Pencapaian terpenting dalam 1 tahun ini adalah, kami berhasil melunasi sepertiga dari total utang kami, sekitar 400 juta, terutama utang ke lintah darat yang bunganya mencekik. Saya masih ingat hari itu. Saya dan Budi duduk di depan laptop, melakukan transfer pelunasan ke rekening si rentenir. Ketika saya menekan tombol konfirmasi, sebuah perasaan lega yang sulit digambarkan menyelimuti kami berdua. Bukan kegembiraan yang meledak-ledak, tapi perasaan seperti rantai besi tak kasat mata yang selama ini membelit leher kami sedikit melonggar. Beban itu masih ada, tapi setidaknya kami sudah melihat jalan untuk melepaskannya. Lalu, pencapaian kedua datang tak lama kemudian. Dengan modal yang terkumpul, ditambah suntikan dana kepercayaan dari beberapa pelanggan setia yang mau berinvestasi kecil-kecilan, kami memutuskan untuk menyewa sebuah kios kecil di sebuah pasar modern di daerah Jakarta Selatan yang ramai. Itu adalah ruang yang hanya seluas 3 kali 4 meter, bekas kios pulsa yang sudah tutup. Kami sendiri yang mengecat ulang dan memperbaikinya. Budi membuat rak-rak kayu sederhana. Saya mencari keranjang-keranjang rotan untuk display agar terlihat alami. Hari pembukaan, kami tidak membuat acara besar, tidak ada karangan bunga, tidak ada tumpengan. Hanya kami berdua, diam-diam menata sayuran dan buah-buahan segar yang bersih di atas rak. Pelanggan pertama adalah seorang ibu tua yang tinggal di kompleks perumahan dekat pasar. Dia membeli seikat bayam organik dan beberapa buah tomat ceri. Dia membayar, lalu menatap kami sambil tersenyum tulus. Kalian berdua kelihatannya anak baik-baik dan pekerja keras. Semoga sukses ya usahanya, nak. Ucapan ibu tua itu membuat hidung saya terasa perih menahan tangis. Malam itu, setelah menutup kios dan pasar sudah sepi, saya dan Budi berdiri diam di dalam kios kecil kami. Di sekeliling kami tercium aroma segar sayuran dan buah. Budi merangkul pundak saya, suaranya serak. Siti, lihat ini. Ini milik kita. Sesuatu yang benar-benar milik kita. Hasil kerja tangan kita sendiri. Saya menyandarkan kepala di bahunya. Air mata menetes begitu saja. Air mata kelegaan, air mata kebahagiaan setelah sekian lama menderita. Berdiri di kios kecil ini, saya merasa lebih kaya daripada siapapun,
Lebih kaya daripada adik ipar saya yang lehernya berat oleh emas itu. Karena kekayaan kami tidak diukur dengan gram emas atau sertifikat tanah warisan. Kekayaan kami diukur dengan ketangguhan, dengan cinta kasih, dan dengan keyakinan baja bahwa selama dua orang bersatu hati, dari puing-puing kehancuran pun bisa dibangun kembali sebuah istana. Perjalanan ke depan masih sangat panjang dan terjal, tapi setidaknya sekarang, usaha kami sudah memiliki rumah yang nyata. Tempat untuk pulang, tempat untuk membangun masa depan. Sementara kami membangun masa depan dengan batu bata yang kokoh, di rumah mewah mertua, fondasi keluarga yang dibangun di atas kemanjaan dan uang untuk Anton dan Lina, mulai menunjukkan retakan pertamanya. Retakan akibat keserakahan. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Bangkai yang ditutupi serapat apapun, baunya akan tercium juga. Setan judi kalau sudah merasuk ke dalam darah, susah sekali dilepaskan. Anton terus-menerus terjun ke dalam perjudian online itu, dan tentu saja, dia terus kalah. Jumlah kekalahannya semakin besar, dari puluhan juta sudah naik menjadi ratusan juta rupiah. Uang pemberian orang tua dan uang sumbangan pernikahan sudah menguap tanpa sisa. Ketika uang habis, Anton mulai berbohong. Dia pulang ke rumah dengan wajah lesu, memasang sandiwara yang sempurna. Dia berkata pada Pak Darmawan dan Ibu Ratna, "Pak, Bu, Anton minta maaf. Anton tadinya mau ikut tanam modal bisnis jual beli mobil bekas sama teman dekat tapi ternyata Anton ditipu. Teman itu bawa kabur semua uang Anton." Cerita ini ironisnya mirip dengan apa yang benar-benar terjadi pada kami dulu, tapi esensinya berbeda langit dan bumi. Kami adalah korban penipuan dalam bisnis yang nyata dan jujur. Sedangkan dia adalah korban dari keserakahan dan kebodohannya sendiri di meja judi maya. Mendengar cerita anak sayangannya sambil menangis buaya, Ibu Ratna langsung histeris seperti orang kesurupan. Dia memukul-mukul dadanya sendiri, menangis meraung-raung. "Ya Allah, kenapa nasib keluarga saya begini? Kakaknya dulu bikin sial bangkrut, sekarang adiknya juga ditipu orang jahat. Dosa apa saya sampai anak-anak saya mengalami ini?" Dia mengutuk teman imajiner Anton itu, menyumpahi 7 turunan. Sedangkan Pak Darmawan wajahnya muram. Dia berjalan mondar-mandir dengan tangan di belakang punggung, lalu berhenti di depan Anton dan menghela napas panjang. "Bapak kan sudah bilang, hati-hati kalau bisnis. Zaman sekarang banyak orang jahat, kamu masih terlalu polos, Nak." Dia berkata begitu, tapi dalam nadanya tidak ada kemarahan yang nyata, hanya ada rasa kasihan dan keinginan untuk melindungi. Dia menganggap itu sebagai kecelakaan, sebagai kepolosan putranya yang sangat dia cintai. Lina, si istri yang baik, juga ikut terisak di sampingnya, menyiram bensin ke dalam api. "Maafin Lina, Pak, Bu. Lina salah nggak ngelarang Mas Anton." Lina pikir teman itu baik, niatnya mau cari tambahan buat keluarga, siapa sangka malah begini. "Aduh, Pak, Bu. Sekarang gimana utangnya?" Sandiwara yang sempurna, dimainkan oleh 2 aktor berbakat di depan 2 penonton yang buta karena cinta. Setelah puas menangis dan menyalahkan orang lain yang tidak ada, mereka kembali ke solusi klasik. Menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah anak. "Sudahlah, anggap saja buang sial," kata Ibu Ratna sambil menyeka ingus. "Anggap ini pelajaran mahal buat kamu, Ton. Besok Ibu sama Bapak coba bicara sama juragan tanah di kampung, kita jual saja sawah peninggalan kakek di Karawang. Mungkin laku beberapa ratus juta. Cukup buat nutup kerugian kamu dan buat modal usaha lagi yang benar." Pak Darmawan mengangguk setuju. Dia menatap Anton dengan tatapan menegur tapi sayang. "Lain kali hati-hati ya, Nak. Bisanya cuma ngabisin uang orang tua saja kamu ini, bisanya cuma ngabisin uang orang tua." Sebuah teguran yang seringan kapas, sama sekali tidak ada bobot hukuman di dalamnya. Mereka menjual tanah warisan leluhur, tanah yang seharusnya menjadi pegangan hari tua mereka, hanya untuk memberikan uang kepada anak bungsu, guna menutupi kesalahan fatal yang dia buat sendiri. Mereka memberikan Anton setumpuk uang tunai dalam jumlah besar, dan berpikir masalah sudah selesai. Mereka tidak sadar, mereka bukan sedang memadamkan api, melainkan sedang menyiramkan bensin oktan tinggi ke dalam kebakaran.
Mereka baru saja memberikan modal yang jauh lebih besar kepada seorang pecandu judi untuk kembali terjun ke arena permainan dengan keyakinan di kepalanya bahwa apapun yang terjadi, sebanyak apapun dia kalah, akan selalu ada bapak dan ibu yang membereskan kekacauannya. Retakan pada fondasi keluarga itu, setelah hari itu, melebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. 2 tahun setelah kami membuka kios pertama. Waktu adalah sesuatu yang ajaib. Dia bisa mengikis rasa sakit, dan dia juga bisa menumpuk hasil jika orang tahu cara menggunakannya dengan benar. Dari sebuah kios berukuran 3 kali 4 meter, sayur segar Bu Siti kini telah berkembang menjadi 3 cabang toko buah dan sayur segar di area perumahan padat di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Kami sudah memiliki tim kecil yang terdiri dari 5 karyawan, kasir, staf gudang, dan kurir pengantar. Mobil pickup tua sudah diganti dengan sebuah mobil box berpendingin, Grand Max Blind Van, yang lebih layak. Setiap hari mondar-mandir mengangkut barang segar dari puncak ke Jakarta sebelum matahari terbit. Saya tidak perlu lagi begadang sampai jam 3 pagi untuk membungkus pesanan satu persatu. Saya sudah bisa fokus pada manajemen, mencari pemasok baru, dan menyusun strategi pemasaran. Budi juga bukan lagi kuli panggul atau petani magang. Dia telah kembali menjadi seorang negosiator ulung. Dia berurusan langsung dengan ketua kelompok tani, menandatangani kontrak kerjasama pasokan dalam jumlah besar. Dia telah mendapatkan kembali aura seorang direktur, tetapi versi yang jauh lebih matang, tangguh, dan membumi, bukan lagi anak mami yang hanya tahu teori seperti dulu. Dan kemudian, hari yang paling saya tunggu-tunggu selama 3 tahun ini akhirnya tiba. Sore itu, di kantor kecil di belakang toko utama kami, saya dan Budi duduk berdampingan di depan layar laptop. Laporan keuangan di Excel menunjukkan angka terakhir di kolom utang. Itu adalah cicilan terakhir dari total utang 1,2 miliar kami. Budi memegang mouse, tangannya sedikit gemetar. Dia menatap saya menatapnya. Tidak ada yang bicara. Kami sudah membayangkan momen ini ribuan kali, tapi ketika benar-benar terjadi, semua emosi justru mengendap menjadi keheningan yang sakral. Dia perlahan menggerakkan kursor ke tombol transfer. 1 kali klik, tulisan transaksi berhasil muncul di layar internet banking. Selesai. 1,2 miliar. Angka yang dulu rasanya bisa meremukkan kami. Beban yang kami pikul di pundak selama 1095 hari, akhirnya berhasil kami letakkan. Saya menghela napas panjang sekali, rasanya seperti mengeluarkan batu besar dari dalam dada. Budi menyandarkan punggungnya ke kursi, matanya terpejam, beberapa tetes air mata mengalir di pipinya yang kini lebih gelap dan kasar, karena sering terpapar matahari lapangan. Kami tidak berpelukan atau bersorak girang. Kami hanya duduk diam seperti itu, bersama-sama menikmati rasa merdeka. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka dari utang, merdeka dari masa lalu yang kelam, merdeka untuk mengangkat kepala dan terus hidup. Seminggu kemudian, kami memutuskan untuk memberi penghargaan pada diri sendiri. Bukan liburan mewah ke Bali, bukan membeli tas branded. Kami pergi ke showroom mobil bekas berkualitas dan membeli mobil pertama kami setelah kejatuhan itu. Bukan mobil mewah seperti dulu, hanya sebuah SUV keluarga merek Jepang berwarna hitam seperti Toyota Fortuner atau Pajero Sport bekas tapi masih sangat bagus, yang tangguh dan praktis, persis seperti jalan hidup yang telah kami lalui. Saat mengendarai mobil itu keluar dari showroom, Budi menyalakan radio yang memutar lagu pop Indonesia yang menenangkan. Saya menurunkan kaca jendela, membiarkan angin sore Jakarta masuk ke dalam mobil. Rasanya luar biasa. Mobil ini bukan sekadar kendaraan. Ini adalah simbol. Simbol dari usaha yang tak kenal lelah. Simbol bahwa kami telah bangkit dari tempat kami jatuh. Ketika mobil melewati sebuah kawasan perumahan elit di Jakarta Selatan, tempat rumah mertua saya berada, saya tiba-tiba terdiam. Budi sepertinya mengerti apa yang saya pikirkan. Dia juga diam. Kami tidak mengatakannya, tapi kami berdua sedang memikirkan satu tempat. Rumah megah 2 lantai tempat kami pernah diusir seperti anjing. Masa lalu masih ada di sana. Tidak bisa dihapus. Tapi sekarang, saat melihat ke belakang, itu bukan lagi luka yang berdarah, melainkan bekas luka yang sudah kering,
Sebuah pelajaran yang sangat mahal. Kami benar-benar telah bangkit dari kubangan lumpur, bukan hanya bersih kembali, tapi menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mobil terus melaju, membawa kami ke depan, menuju masa depan yang sepenuhnya ada di tangan kami sendiri, meninggalkan di belakang semua kepahitan dan pengkhianatan hari kemarin. Tapi kami tidak tahu bahwa justru pada saat itu, di rumah megah itu, adik ipar saya yang manja sedang memainkan langkah terakhirnya, sebuah langkah putus asa untuk mencoba menyelamatkan permainan hidupnya yang sudah 99% kalah. Uang beberapa ratus juta hasil penjualan sawah di Karawang bagi seorang pecandu judi yang sedang sakau seperti Anton, hanyalah seperti menabur garam di laut. Dia tidak menggunakannya untuk modal usaha seperti janjinya. Dia membakar habis uang itu di situs judi online hanya dalam waktu kurang dari sebulan. Kali ini dia kalah lebih menyakitkan, lebih penasaran. Setan judi telah sepenuhnya menguasai jiwanya. Utang lama ke teman-teman dan pinjol belum lunas, utang baru sudah menumpuk. Telepon dari penagih utang debt collector mulai berdering siang malam, menerornya dengan ancaman kasar. Anton panik luar biasa. Tapi di sampingnya selalu ada penasihat yang licik. Lina, istrinya. Sejak lama bukan lagi wanita polos jika memang pernah. Gaya hidup mewah dan ketakutan akan masa depan tanpa uang, harus hidup miskin dikejar utang, telah mengubahnya menjadi orang yang lebih nekat daripada suaminya sendiri. Suatu malam, setelah menerima pesan ancaman akan didatangi ke rumah, Anton duduk di lantai kamar, menjambak rambutnya frustrasi. Mati aku, Lin. Kali ini beneran mati. Mereka ngancem mau datang ke rumah ini, mau laporin ke kantor. Habis semua, habis. Lina tidak menangis atau panik. Dia duduk di samping suaminya, tatapan matanya dingin, suaranya berdesis di sela gigi. Panik apa sih? Jadi laki-laki kok cengeng. Sekarang cuma ada satu jalan terakhir. Jalan apa? Anton mendongak, matanya seperti orang yang hampir tenggelam melihat pelampung. Sertifikat rumah ini. Lina mengucapkan 3 kata itu dengan ringan seolah sedang membicarakan menu makan malam. Bapak sama ibu kan sudah tua, umur nggak ada yang tahu. Rumah ini cepat atau lambat juga bakal jadi milik kamu kan sebagai anak kesayangan? Daripada nunggu nanti, mending kita pinjam dulu sebentar sekarang. Kita gadaikan buat modal terakhir yang besar. Begitu menang, kita tebus lagi sertifikatnya. Bapak ibu nggak akan pernah tahu. Anton terlonjak mendengar kata sertifikat rumah. Gila kamu. Ini rumah kebanggaan Bapak. Kalau Bapak tahu, dia bisa bunuh aku. Bunuh? Kamu nggak ngelakuin ini juga bakal dibunuh sama debt collector di luar sana. Lina membentak. Kamu pilih mana? Hancur malu karena utang? Dipecat dari kantor? Atau ambil risiko sekali ini? Menang jadi raja, kalah jadi abu? Kamu takut? Kamu nggak mikir masa depan kita? Masa kamu mau kita hidup miskin diusir dari rumah ini? Kata-kata Lina seperti pisau yang menusuk tepat di kelemahan dan ego laki-laki Anton. Dia tahu cara memanipulasi suaminya. Dia menggambarkan skenario indah tentang kemenangan besar, tentang mengembalikan keadaan. Padahal sebenarnya dia sedang mendorong suaminya ke tepi jurang yang paling dalam. Dan Anton, dalam kepanikan dan ketamakan, menuruti bisikan itu. Dia percaya pada satu kemenangan besar terakhir. Memanfaatkan saat Pak Darmawan dan Ibu Ratna sedang pergi kondangan, dia menggeledah lemari besi di kamar orang tuanya dan mencuri sertifikat hak milik, SHM, rumah megah itu. Sebuah tindakan durhaka yang tak termaafkan. Dia dan Lina diam-diam membawa sertifikat itu ke sebuah koperasi simpan pinjam yang sebenarnya lintah darat berkedok resmi dan menggadaikannya untuk mendapatkan pinjaman tunai dalam jumlah fantastis, sekitar 3 miliar, dengan bunga yang sangat tinggi dan tenor pendek. Saat memegang tas berisi uang tunai itu, tangan Anton gemetar. Sebagian dirinya masih merasa takut. Tapi Lina tidak. Dia memeluk suaminya. Suaranya manis membuai. Nah, lihat kan? Semua bakal beres. Kali ini kamu harus tenang, Mas. Ikuti firasatmu. Kita taruhan besar di beberapa putaran, begitu menang besar balik modal plus untung, kita langsung berhenti. Nggak akan main lagi selamanya.
Janji. Janji kosong yang selalu diucapkan pecandu judi, dan itu selamanya hanya akan menjadi kebohongan. Mereka tidak sadar. Saat membawa sertifikat rumah orang tua untuk digadaikan, mereka bukan hanya mempertaruhkan uang. Mereka sedang mempertaruhkan hati nurani, bakti pada orang tua, dan masa depan dari orang-orang yang telah melahirkan dan membesarkan mereka dengan cinta yang buta. Dan tumbal di meja judi ini tidak lain adalah Pak Darmawan dan Ibu Ratna, dan langkah nekat ini sudah pasti akan berujung pada tragedi. 3 tahun. Tepat 3 tahun sejak hari kami dilempar ke jalanan hanya dengan 2 koper, roda kehidupan terus berputar. Bisnis kami telah berkembang pesat. Bukan lagi sekadar toko sayur di pasar modern. Kami telah membangun sebuah merek produk segar yang terpercaya di Jakarta. Kami memiliki gudang pendingin, cold storage sendiri di daerah pinggiran Jakarta, armada mobil box pengantar, dan sistem distribusi profesional untuk pelanggan retail maupun memasok ke beberapa restoran dan hotel menengah di Jakarta. Hari itu adalah hari yang istimewa. Kami baru saja menandatangani kontrak besar untuk menjadi pemasok eksklusif sayuran dan buah organik bagi jaringan hotel bintang 4 di Jakarta dan Bali. Ini adalah lompatan besar yang membawa perusahaan kami ke level yang baru. Perasaan sukses itu sangat manis, bukan kesombongan, melainkan kepuasan mendalam saat melihat kembali jalan penuh duri yang telah kami lalui untuk menandai tonggak sejarah ini. Dan juga karena keluarga kami akan segera bertambah. Saya sedang hamil 3 bulan. Kami memutuskan untuk membeli sebuah rumah. Bukan lagi kontrakan atau apartemen kecil, melainkan sebuah rumah sungguhan di sebuah klaster perumahan yang asri dan tenang di daerah Bintaro atau Serpong. Tempat yang udaranya masih relatif bersih, dengan taman kecil di belakang tempat saya bisa menanam beberapa jenis bumbu dapur. Itu adalah rumah impian kami. Saat memegang kunci rumah baru itu, saya tidak bisa menahan air mata. Budi memeluk saya erat. Dia tidak bicara, tapi saya tahu dia juga sangat terharu. Kami telah menempuh perjalanan yang sangat jauh dari kamar kos beratap seng yang panas itu hingga ke rumah klaster yang nyaman ini. Setiap batu batanya dibayar dengan keringat, air mata, dan malam-malam tanpa tidur. Namun sepertinya takdir selalu suka mempermainkan manusia dengan kebetulan yang kejam. Tepat pada sore hari itu, ketika kami sedang diliputi kebahagiaan di rumah baru kami, di Jakarta Selatan, sebuah tragedi sedang menghantam rumah megah kebanggaan Pak Darmawan dan Ibu Ratna. Para penagih utang dari koperasi tempat Anton menggadaikan sertifikat sudah habis kesabarannya setelah berbulan-bulan cicilan macet. Mereka tidak lagi menelepon atau mengirim pesan ancaman. Mereka datang bergerombol, hampir 10 orang berbadan besar dengan wajah sangar, mengendarai motor dan mobil, langsung mendatangi rumah itu. Kali ini mereka tidak berteriak di luar gerbang, mereka langsung masuk ke teras. Pimpinan mereka, seorang pria berwajah keras, menunjukkan setumpuk dokumen. Di antaranya adalah akta pemberian hak tanggungan dan perjanjian kredit dengan tanda tangan Anton di atas materai. Bapak Darmawan dan Ibu Ratna, betul? Tanya pria itu dingin. Putra Bapak Ibu, Saudara Anton, telah menggadaikan sertifikat asli rumah ini kepada kami untuk pinjaman yang sekarang total pokok dan bunganya mencapai 3,5 miliar. Sudah macet berbulan-bulan. Hari ini kami datang untuk memberitahu, 1. Bapak lunasi rupiah 3,5 miliar hari ini juga. Atau 2. Rumah ini kami sita untuk dilelang. Bapak Ibu punya waktu 24 jam untuk mengosongkan rumah. 3,5 miliar rupiah. Angka itu seperti petir yang menyambar tepat di telinga Pak Darmawan dan Ibu Ratna di siang bolong. Kaki Ibu Ratna lemas seketika, dia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada kusen pintu. Dia tergagap, apa maksud Anda? Sertifikat. Sertifikat rumah saya masih tersimpan di brankas di kamar. Di brankas ya Bu? Coba Ibu cek sekarang, masih ada nggak? Si penagih tersenyum sinis. Ibu Ratna dengan panik berlari ke kamar, membuka lemari besi tempat dia menyimpan dokumen paling berharga. Kosong. Hanya ada map kosong. Dia menjerit histeris, jeritan penuh rasa sakit dan keputusasaan. Pak Darmawan wajahnya pucat pasi seperti kertas. Dia merebut dokumen dari tangan si penagih.
Melihat tanda tangan putranya yang sangat dia kenal di atas materai, melihat cap notaris, dia terhuyung mundur beberapa langkah, nyaris pingsan, dia tidak bisa mempercayainya. Anak laki-laki yang sangat dia cintai, anak yang dia anggap sebagai masa depan dan kebanggaan keluarga, ternyata adalah orang yang telah menikamnya dari belakang dan mendorong seluruh keluarga ke jurang kehancuran. Tangisan pilu dan raungan Ibu Ratna terdengar ke seluruh penjuru rumah, memecah ketenangan sore di kompleks elit itu. Tetangga mulai keluar, berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk. Gengsi yang mati-matian dibangun Pak Darmawan dan Ibu Ratna seumur hidup, hari itu hancur berkeping-keping menjadi debu. Di sore yang sama, di Bintaro, ada tawa dan air mata kebahagiaan di rumah baru. Di Jakarta Selatan, ada tangisan dan keputusasaan absolut di rumah yang akan disita. Dua dunia, dua nasib yang kontras secara brutal. Takdir telah mengatur sebuah sandiwara yang terlalu ironis, dan para pemeran utamanya setelah 3 tahun telah sepenuhnya bertukar posisi. Berita jatuhnya keluarga Pak Darmawan karena ulah anak bungsunya yang gila judi menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Hanya dalam satu sore, seluruh keluarga besar dan tetangga di kompleks tahu. Reputasi sebagai keluarga terpandang dan sukses yang selama ini mereka banggakan, kini menjadi bahan tertawaan dan gunjingan satu Jakarta Selatan. Bisik-bisik tetangga, tatapan mata yang setengah kasihan setengah mencemuh, menusuk kulit mereka lebih sakit daripada sembilu. Anton dan Lina, dua biang keladi bencana ini, telah menghilang tanpa jejak. Begitu tahu para eksekutor dari koperasi akan datang, mereka sudah lebih dulu kabur, meninggalkan dua orang tua yang sudah sepuh untuk menghadapi badai sendirian. Ponsel mereka mati total. Pak Darmawan dan Ibu Ratna menelepon ratusan kali, hanya dijawab oleh suara operator yang dingin. Menghadapi tenggat waktu 24 jam untuk pengosongan rumah, Pak Darmawan dan Ibu Ratna tidak punya pilihan lain. Sisa-sisa harga diri memaksa mereka untuk mencoba menyelamatkan situasi. Mereka tidak bisa kehilangan rumah yang sudah mereka tempati puluhan tahun, tidak bisa menanggung malu diusir ke jalanan. Pak Darmawan, pria yang seumur hidupnya selalu mendongak bangga, kini harus menundukkan wajah, menebalkan muka untuk meminjam uang ke sana kemari, ke saudara, ke teman bisnis lama. Tapi 3,5 miliar bukan uang kecil. Siapa yang punya uang tunai sebanyak itu dalam semalam? Orang yang paling banyak bisa meminjamkan hanya puluhan juta. Sebagian besar menolak dengan halus, banyak juga yang menolak mentah-mentah dengan berbagai alasan. Mereka takut uangnya masuk ke lubang tanpa dasar. Ibu Ratna, dalam kepanikan luar biasa, melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, dia menelepon saya. Saat ponsel saya berdering menampilkan nama ibu mertua, saya sedang berada di dapur modern rumah baru kami, mencoba kompor tanam yang baru dipasang. Saya sedikit terkejut, tapi tetap mengangkatnya. Halo? Ya, Bu? Di ujung sana hanya ada keheningan panjang. Lalu saya mendengar suara isakan tangis yang tertahan. Suara Ibu Ratna terdengar bergetar, lemah, tidak ada lagi nada angkuh dan tajam seperti dulu. Siti, Budi ada di situ, Nak. Mas Budi sedang di halaman belakang, Bu. Ada apa? Tanya saya. Menjaga suara tetap datar. Siti, tolong Bapak sama Ibu. Nak, tangisnya pecah. Si Anton bikin celaka keluarga kita. Dia gadaikan sertifikat rumah buat judi. Utangnya 3,5 miliar. Sekarang orangnya datang mau sita rumah. Kalian punya uang gak? Tolong pinjami Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon. Nanti Bapak Ibu kerja apa saja buat nyicil. Saya terpaku di tempat. Tangan yang memegang ponsel terasa dingin. Bukan karena kaget, saya sudah menduga hari ini akan datang. Saya hanya tidak menyangka skenarionya akan sedramatis ini. 3,5 miliar. Angka yang jauh lebih besar dari utang kami dulu. Dulu mereka menghina kami karena utang. Sekarang angka itu berbalik menghantam mereka dengan kekuatan berlipat ganda. Saya tidak langsung menjawab. Saya membiarkan dia menangis. Saya ingin dia benar-benar merasakan ketidakberdayaan, keputusasaan,
Perasaan harus mengemis pada orang yang dulu dihina saat terdesak ke tembok. Itulah yang kami rasakan 3 tahun lalu. Cukup lama kemudian, saya baru bicara perlahan. Suara saya dingin, menekan setiap kata. Bu, 3,5 miliar itu bukan 35.000. Saya dan Mas Budi kerja keras banting tulang beberapa tahun ini baru bisa napas sedikit. Dari mana kami punya uang tunai sebanyak itu? Maaf sekali, kami tidak bisa bantu. Siti, jangan begitu, nak. Ratapnya. Masa kamu tega lihat bapak ibu diusir ke jalanan? Bagaimanapun kami ini orang tua kalian, masih ada hubungan darah. Hubungan darah? Saya tersenyum sinis, senyum yang tak terlihat tapi penuh kepahitan. Kalimat itu, apa ibu tidak malu mengucapkannya? Waktu ibu melempar koper pakaian kami ke halaman di depan penagih utang. Waktu bapak bilang jangan sampai kami mengotori pernikahan Anton. Saat itu apa bapak dan ibu ingat soal hubungan darah? Ujung telepon sana hening seketika. Kata-kata saya pasti seperti tamparan keras di wajahnya. Saya melanjutkan. Suara saya tetap tenang namun tegas. Kami tidak punya uang sebanyak itu, Bu, tapi saya bisa kasih saran. Jual saja rumah itu secepatnya. Mungkin masih ada sisa sedikit setelah bayar utang daripada disita paksa. Itu satu-satunya jalan. Lalu saya menutup telepon. Tegas. Dan itulah yang akhirnya harus mereka lakukan. Untuk menjaga sedikit sisa kehormatan agar tidak diseret paksa keluar oleh preman, Pak Darmawan dengan hati hancur harus menandatangani perjanjian jual rugi rumah kebanggaannya kepada pihak kreditur atau pembeli cepat yang dibawa kreditur dengan harga jauh di bawah pasar. Uang hasil penjualan rumah itu, ditambah semua sisa tabungan hari tua dan perhiasan emas Ibu Ratna yang tersisa, dikumpulkan semua hanya untuk menutup lubang utang 3,5 miliar si anak kesayangan. Hari itu mereka keluar dari rumah. Jakarta sedang gerimis. Barang-barang di rumah sudah diangkut oleh pihak pembeli. Mereka hanya membawa beberapa tas berisi pakaian dan barang pribadi seadanya. Mereka resmi jatuh miskin. Dari tuan dan nyonya pemilik rumah mewah di Jakarta Selatan, mereka menjadi tunawisma, tanpa rumah, tanpa uang pegangan sepeser pun di usia senja. Semua itu adalah harga yang harus dibayar untuk kebodohan dan cinta buta yang mereka berikan pada putra bungsu mereka. Jatuh miskin. Sebuah kondisi yang hanya bisa dipahami sepenuhnya pahitnya oleh mereka yang pernah mengalaminya. Pak Darmawan dan Ibu Ratna, setelah kehilangan rumah dan harta benda, tidak punya tempat tujuan. Saudara dan kerabat yang dulu dekat, melihat mereka sudah tidak punya apa-apa, perlahan menjauh. Tidak ada yang mau menampung beban dua orang tua yang sakit-sakitan dan bangkrut. Akhirnya, dalam keputusasaan, mereka mencoba menghubungi anak yang baru saja mereka selamatkan. Anton dan Lina, setelah bersembunyi beberapa hari di hotel murah, mendengar kabar bahwa orang tua mereka sudah membereskan masalah sertifikat rumah, meskipun dengan cara kehilangan rumahnya, akhirnya menampakkan batang hidungnya. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata maaf pun. Tidak ada air mata penyesalan. Anton hanya menunduk diam. Sementara Lina dengan wajah tanpa dosa berkata, "Ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Sekarang bapak ibu kan gak punya tempat tinggal, ya sudah ikut kami saja sementara. Kita ngontrak bareng." Ngontrak bareng yang dimaksud Lina adalah sebuah rumah petak sempit di daerah padat penduduk di pinggiran Jakarta, mungkin di daerah seperti Depok atau Bekasi pinggiran. Rumah itu hanya memiliki satu kamar tidur, ruang tamu sempit yang menyatu dengan dapur kecil, dan satu kamar mandi yang lembab. Itulah tempat tinggal baru bagi keluarga mantan orang kaya yang kini terdiri dari 4 orang dewasa. Sebuah kebalikan nasib yang brutal. Dulu bapak ibu adalah pemilik rumah, pemberi nafkah. Sekarang mereka adalah penumpang, orang yang menumpang hidup. Dan neraka duniawi mereka dimulai di sini. Ketika uang sudah tidak ada, ketika nilai manfaat sudah habis, sifat asli manusia akan terkelupas dan terlihat wujud aslinya yang paling buruk. Lina, menantu yang dulu dipuja bak putri raja, kini menanggalkan topeng menantu berbakti. Dia memperlakukan mertuanya tidak lebih dari pembantu gratisan. Semua pekerjaan rumah tangga di kontrakan sempit itu memasak,
mencuci piring, mencuci baju di kamar mandi sempit, menyikat lantai toilet, semua dibebankan ke pundak Ibu Ratna. Ibu Ratna, wanita yang seumur hidupnya terbiasa dilayani pembantu, terbiasa hanya menunjuk, kini harus membungkuk mengerjakan semua pekerjaan kasar. Punggungnya sudah mulai bungkuk, matanya rabun, tapi setiap hari harus bekerja dari pagi sampai malam. Kalau masakannya kurang enak sedikit, Lina langsung mendecakkan lidah dan mencela. "Bu, masak kok asin banget sih? Siapa yang bisa makan beginian? Sayang beras sama lauknya tahu nggak? Lagi susah juga." Kalau cucian baju kurang bersih sedikit, dia melemparkan baju itu kembali ke keranjang di depan Ibu Ratna. "Ibu ini nyuci pakai mata nggak sih? Masih kotor begini, udah tua apa-apa nggak becus." Kata-kata Lina tajam seperti silet, mengiris harga diri Ibu Ratna yang sudah tipis. Ibu Ratna hanya bisa diam, menelan air mata. Dia tidak berani membantah karena sadar dia sedang menumpang di rumah kontrakan yang dibayar, entah pakai uang apa, oleh menantunya. Pak Darmawan juga tidak lebih baik nasibnya. Guncangan kehilangan rumah dan harta benda membuatnya depresi berat. Dia hanya duduk melamun di pojok ruang tamu sempit itu sepanjang hari, sering menghela napas panjang. Tapi diamnya dia justru membuat Lina kesal. "Pak, jangan cuma duduk diam ngehela napas terus dong. Emangnya ngehela napas bisa ngehasilin duit? Kalau nggak bisa kerja berat, minimal bantuin ibu di dapur kek, atau apa kek. Jangan pikir bapak masih jadi bos besar yang harus dilayani terus." Lalu bagaimana dengan Anton, si anak emas? Dia benar-benar menjadi sampah masyarakat yang tidak berguna. Kehilangan uang membuatnya kehilangan semangat hidup. Seharian dia hanya tiduran di kasur tipis di ruang tamu, main game di ponsel murahan karena yang mahal sudah dijual, atau pergi entah kemana dan baru pulang larut malam dalam keadaan mabuk minuman keras murahan. Setiap kali Pak Darmawan mencoba menasihatinya, dia langsung membentak. "Pak, diam bisa nggak sih? Bapak tahu apa? Ini semua karena nasib aku lagi sial aja." Dia menyalahkan nasib, menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Bahkan dia berbalik menyalahkan orang tuanya. "Kalau dulu bapak ibu nggak terlalu manajain aku, mungkin aku nggak bakal kayak gini sekarang. Ini salah kalian juga." Sebuah ketidaktahu-dirian yang luar biasa. Makan malam di kontrakan sempit itu selalu berlangsung dalam suasana tegang dan suram. Lauknya seringkali hanya tahu tempe atau telur dadar dibagi 4. Anton dan Lina makan duluan, mengambil bagian yang paling banyak dan enak. Bapak dan ibu hanya berani makan sisanya. Mereka makan dengan cepat sambil menunduk di pojok, seperti orang yang sedang menjalani hukuman. Melihat situasi ini dalam bayangan saya tidak merasa puas atau senang. Saya hanya merasakan kesedihan yang mendalam. Inilah karma. Karma bukanlah hukuman dari kekuatan gaib, melainkan hasil langsung dari pilihan-pilihan salah yang mereka buat, dari kebutaan dan keegoisan mereka sendiri. Mereka menanam benih manja dan ketidakadilan, kini mereka harus memanen buahnya yang pahit. Dan mereka harus menelannya setiap hari di neraka kecil yang mereka ciptakan sendiri bersama anak kesayangan mereka. Neraka duniawi di rumah kontrakan itu terus berlanjut. Kesabaran dan daya tahan fisik Pak Darmawan dan Ibu Ratna semakin menipis, setipis benang yang siap putus kapan saja. Dan akhirnya, pada suatu sore di musim hujan Jakarta yang kelabu, benang itu benar-benar putus. Hari itu, penyakit asam urat Pak Darmawan kambuh parah. Kakinya bengkak dan sakit luar biasa, sampai tidak bisa berjalan. Ibu Ratna dengan panik harus memapah suaminya seorang diri ke puskesmas terdekat di tengah hujan gerimis untuk meminta suntikan pereda nyeri. Jalanan gang yang becek, dua orang tua renta berjalan tertatih-tatih di bawah payung butut, pemandangan yang sangat menyedihkan. Karena harus mengurus suaminya di puskesmas yang antre, Ibu Ratna pulang terlambat. Ketika dia tergopoh-gopoh masuk ke dapur sempit di kontrakan, jam sudah menunjukkan pukul 7 malam lewat. Anton dan Lina baru saja pulang entah dari mana, mungkin dari mal sekadar untuk cuci mata meskipun tidak punya uang, pakaian mereka masih terlihat agak rapi, kontras dengan kondisi kontrakan yang sumpek. Melihat di meja belum ada makanan sama sekali, wajah Lina langsung masam. "Bu, ini udah jam berapa? Kok belum ada makan malam?"
Ibu ngapain aja dari tadi sore? Ibu Ratna buru-buru menjelaskan sambil masih ngos-ngosan. Maaf, Lin. Tadi kaki Bapak kumat sakit sekali, Ibu harus antar ke puskesmas dulu. Belum selesai dia bicara, Anton sudah memotong dengan bentakan keras. Hari itu dia kelihatannya kalah judi lagi, mungkin pakai uang sisa terakhir atau pinjam teman. Rasa frustrasi karena tidak punya uang ditambah perut lapar membuatnya berubah menjadi monster. Semua kekesalan dan rasa rendah diri yang dia rasakan, dia tumpahkan pada dua orang yang telah melahirkannya. Alasan terus. Bapak tuh bisanya cuma sakit-sakitan terus, nyusahin orang aja. Udah numpang hidup, nggak tahu diri. Masak nasi aja nggak becus. Kalau nggak guna, mending pergi aja sana dari sini, menun-menuhin tempat aja. Teriakan Anton membuat Ibu Ratna gemetar ketakutan. Pak Darmawan yang sedang duduk menahan sakit di kursi plastik reyot, mendengar anak kandungnya bicara sekasar itu, tidak tahan lagi. Dengan suara bergetar dia menegur. Anton, kamu bicara kasar sama siapa? Orang tua. Emang kenapa kalau orang tua? Anton melotot, matanya merah, dia menunjuk wajah bapaknya. Bapak masih ngerasa punya wibawa buat nyeramahin saya. Lihat diri Bapak sekarang. Udah tua, bangkrut, sakit-sakitan, nggak guna. Kalau udah nggak bisa apa-apa mending diam. Didorong oleh amarah yang memuncak, Anton melangkah maju dan mendorong bahu bapaknya. Dorongan itu sebenarnya tidak terlalu keras, tapi bagi seorang pria tua yang sedang kesakitan dan lemah, itu cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Pak Darmawan jatuh terjengkang dari kursi plastik, jatuh ke lantai semen yang dingin dan agak basah dekat pintu depan. Bapak! Ibu Ratna menjerit histeris, dia langsung berlutut mencoba membantu suaminya. Pemandangan menyedihkan itu bagi Lina justru seperti hiburan. Dia berdiri bersedekap, tersenyum sinis. Lalu dia berjalan ke sudut ruangan, mengambil dua buah payung butut yang sudah rusak, dan melemparkannya keluar pintu, ke tengah hujan yang semakin deras. Tuh payungnya. Sana pergi. Mau jadi gelandangan kek, mau kemana kek terserah. Muak saya lihat muka kalian berdua di sini. Bikin sumpek, bikin sial aja. Pergi. Anton berteriak untuk terakhir kalinya. Lalu dia dan Lina masuk ke dalam kamar tidur satu-satunya di kontrakan itu dan membanting pintunya keras-keras. Blam! Suara bantingan pintu itu terdengar jauh lebih dingin dan kejam daripada saat mereka membanting gerbang besi di depan kami 3 tahun lalu. Karena kali ini bukan sekadar pengusiran. Ini adalah penghinaan total. Ini adalah tindakan menginjak-injak martabat orang tua kandung sendiri di saat mereka paling lemah. Di luar, hujan turun semakin deras, membasahi bumi Jakarta yang keras. Ibu Ratna dengan susah payah memapah Pak Darmawan berdiri. Pakaian mereka basah kuyup, kotor terkena debu lantai. Dua sosok tua renta itu tertatih-tatih keluar dari kontrakan, berjalan menembus hujan, mereka tidak tahu harus kemana. Tidak ada tempat tujuan. Air mata bercampur dengan air hujan mengalir di wajah keriput mereka. Hati mereka sakit luar biasa, bukan karena fisik yang didorong, tapi karena luka di jiwa yang teramat dalam. Sakit karena penyesalan. Penyesalan karena telah buta oleh cinta, telah memanjakan seorang monster berwujud manusia. Hingga akhirnya, monster itulah yang berbalik menggigit. Mengusir mereka ke jalanan di tengah malam yang hujan badai. Tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Mereka berjalan tanpa arah di trotoar jalanan Jakarta yang sepi dan basah. Setiap langkah Pak Darmawan adalah siksaan karena kakinya yang sakit. Tapi sakit itu tidak sebanding dengan rasa perih di hati. Ibu Ratna tidak lagi menangis bersuara. Dia hanya menggigit bibirnya sampai berdarah untuk menahan rasa sakit yang meremukkan dada. Mereka berjalan cukup jauh sampai akhirnya tidak kuat lagi. Pak Darmawan terduduk lemas di sebuah emperan toko yang sudah tutup. Ibu Ratna duduk di sampingnya, mencoba menggunakan tubuhnya yang kurus untuk sedikit melindungi suaminya dari cipratan air hujan dan angin malam yang dingin. Dua orang tua, mantan orang kaya, kini duduk meringkuk di emperan toko seperti pengemis paling malang di Jakarta. Dinginnya hujan menembus kulit, tapi tak sedingin rasa penyesalan di hati mereka,
Tepat pada saat itulah, dari ujung jalan yang gelap, sebuah mobil SUV hitam besar dan gagah seperti Toyota Fortuner atau Pajero Sport terbaru, perlahan mendekat. Lampu depannya yang terang menembus tirai hujan, menyorot dua sosok menyedihkan yang sedang meringkuk di trotoar. Mobil itu adalah mobil kami. Malam itu, saya dan Budi baru saja pulang dari sebuah acara makan malam penting di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Itu adalah perayaan penandatanganan kontrak besar dengan jaringan hotel yang saya ceritakan tadi. Malam yang menandai puncak kesuksesan perusahaan kami sejauh ini. Saya sedang hamil 5 bulan, jadi Budi menyetir dengan sangat hati-hati di tengah jalanan yang licin karena hujan. Dia mengenakan kemeja batik sutra yang elegan, dan saya mengenakan gaun ibu hamil yang sopan dan anggun. Di dalam mobil yang nyaman dan wangi, kami mengobrol ringan tentang masa depan, tentang kamar bayi yang akan kami siapkan di rumah baru, tentang rencana ekspansi bisnis tahun depan. Hidup kami sedang berada di titik yang paling membahagiakan. Ketika mobil kami memasuki jalan utama yang menuju ke arah kompleks perumahan baru kami di daerah Bintaro, secara kebetulan saya menengok keluar jendela. Di bawah cahaya lampu jalan Merkuri yang kekuningan dan tirai hujan yang lebat, saya melihat dua sosok manusia sedang duduk meringkuk di emperan sebuah ruko yang gelap. Awalnya saya pikir mereka adalah gelandangan atau pemulung yang sedang berteduh, pemandangan biasa di Jakarta. Tapi ada sesuatu. Postur tubuhnya, cara si wanita mencoba melindungi si pria. Ada keakraban yang samar-samar yang menarik perhatian saya. Saya menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas menembus kaca jendela yang basah. Jantung saya tiba-tiba seperti berhenti berdetak. Meskipun mereka terlihat jauh lebih kurus, tua, dan menyedihkan, meskipun pakaian mereka kotor dan basah kuyup, saya tidak mungkin salah mengenali mereka. Pria tua yang sedang memegangi kakinya yang sakit dan wanita tua yang mencoba melindunginya itu adalah Pak Darmawan dan Ibu Ratna, mertua saya. Ya Tuhan! Desis saya pelan, tangan menutup mulut. Kenapa, sayang? Ada apa? Tanya Budi. Sedikit kaget dengan reaksi saya. Mas, berhenti dulu. Mundur sedikit. Suara saya tiba-tiba berubah serius dan tegang. Budi bingung, tapi dia menuruti. Dia memelankan mobil dan memundurkannya sedikit sampai posisi kami sejajar dengan ruko itu. Saya tidak menjawab pertanyaannya. Saya menekan tombol untuk menurunkan kaca jendela, membiarkan air hujan tempias masuk membasahi wajah dan lengan saya. Saya menatap tajam ke arah dua orang itu, dan saat itulah Budi juga melihat ke arah yang sama. Dia terpaku. Tubuhnya kaku seketika di kursi pengemudi. Wajahnya yang tadi ceria dan santai tiba-tiba berubah menjadi topeng keterkejutan yang luar biasa. Dia mengucek matanya, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, lalu menatap lagi. Tidak mungkin salah. Itu bapak dan ibunya. Tanpa berpikir panjang, Budi langsung membuka pintu mobil. Dia bahkan lupa mengambil payung yang ada di kursi belakang. Dia melompat keluar ke tengah hujan deras, membiarkan kemeja batik mahalnya basah kuyup dalam hitungan detik. Dia berlari kecil menghampiri mereka di emperan toko. Pak Darmawan dan Ibu Ratna mendengar suara pintu mobil dan langkah kaki mendekat. Mereka mendongak dengan takut-takut. Ketika cahaya lampu mobil menyorot wajah Budi yang berdiri menjulang di depan mereka, mereka berdua membeku. Waktu seakan berhenti. Ibu Ratna ternganga, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Matanya melebar tak percaya. Pak Darmawan, melihat putra sulung yang dulu dia usir dengan kejam, kini berdiri di hadapannya. Putranya terlihat gagah, sehat, sukses, dengan mobil mewah di belakangnya, sementara dia sendiri duduk di tanah seperti pengemis. Kontras yang begitu brutal ini menghantamnya dengan kekuatan penuh. Semua pertahanan dirinya runtuh. Rasa malu, penyesalan, sakit hati, semuanya meledak. Pria tua yang sombong itu menangis meraung-raung seperti anak kecil di tengah hujan. Budi berlutut di depan mereka di lantai yang basah dan kotor. Suaranya tercekat di tenggorokan. Serak karena emosi yang meluap-luap. Pak, Bu, kenapa? Kenapa kalian bisa sampai seperti ini? Pertanyaan Budi itu seperti pisau terakhir yang memutus urat malu mereka.
Ibu Ratna tidak berani mengangkat wajahnya untuk menatap mata anaknya. Dia hanya bisa mengulurkan tangannya yang kurus dan gemetar, mencengkeram lengan Budi erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang tersisa. Dia meratap di sela-sela tangisnya yang pilu. "Budi, ampun nak. Ibu salah. Ibu dosa sama kalian. Tolong ibu." Budi, pemandangan di bawah hujan deras itu sungguh menyayat hati. Pertemuan takdir yang tak pernah disangka-sangka oleh siapapun. Ini adalah puncak dari ironi nasib, demonstrasi paling nyata dari hukum karma. Anak yang dibuang kini menjadi satu-satunya tangan yang terulur saat mereka berada di titik terendah dalam hidup. Dan pertemuan malam ini pasti akan mengubah segalanya. Budi memapah Pak Darmawan yang kakinya sakit. Saya turun dari mobil dan membantu memapah Ibu Ratna. Tubuh mereka basah kuyup, dingin sedingin es, dan gemetar hebat. Air kotor dari pakaian mereka menetes mengotori jok kulit mobil baru kami, menciptakan kontras yang menyedihkan. Sepanjang perjalanan ke rumah baru kami di Bintaro, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Hanya terdengar suara isakan tangis tertahan dari jok belakang dan suara wiper mobil yang bekerja keras menyapu hujan. Sampai di rumah, saya langsung bergerak cepat. Saya menyiapkan air hangat untuk mereka mandi dan mencari pakaian ganti yang layak. Pakaian Budi ada yang cukup untuk Pak Darmawan meski agak longgar. Untuk Ibu Ratna, saya memberikan salah satu daster hamil saya yang berbahan nyaman. Setelah mereka mandi dan berganti pakaian kering, dan tubuh mereka mulai hangat, saya memasakkan bubur ayam instan yang panas. Aroma bubur dan bawang goreng memenuhi dapur modern kami. Kami duduk di ruang keluarga. Pak Darmawan dan Ibu Ratna duduk di sofa kulit yang empuk, tangan mereka masih sedikit gemetar saat memegang mangkuk bubur panas. Mereka melihat sekeliling ruang tamu rumah kami yang luas, bersih, dan tertata apik. Mata mereka tidak bisa menyembunyikan rasa kagum yang bercampur dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Mereka makan bubur itu dengan perlahan. Saya tahu, mungkin ini adalah makanan paling enak yang mereka makan setelah sekian lama, tapi sekaligus makanan yang paling terasa pahit karena rasa malu yang mereka telan bersamanya. Setelah mereka selesai makan dan terlihat lebih tenang, Budi bertanya dengan nada rendah dan hati-hati. "Pak, Bu, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kalian bisa ada di jalanan hujan-hujanan begitu? Di mana Anton dan Lina?" Mendengar nama Anton dan Lina disebut, tangis Ibu Ratna pecah lagi. Dan kemudian, seperti bendungan yang jebol, semua cerita tumpah keluar. Mereka menceritakan semuanya. Tentang Anton yang kecanduan judi online. Tentang sertifikat rumah yang dicuri dan digadaikan 3,5 miliar. Tentang bagaimana mereka kehilangan rumah karena disita. Tentang bulan-bulan neraka tinggal di kontrakan sempit bersama Anton dan Lina. Tentang perlakuan kasar Lina, tentang bentakan dan dorongan Anton pada bapaknya yang sakit, dan akhirnya tentang dua payung butut yang dilempar keluar saat mereka diusir malam ini. Mereka bercerita sambil menangis terseduh-seduh, penuh rasa sakit dan penyesalan yang terlambat. Setiap kalimat adalah pengakuan dosa mereka sendiri di masa lalu, kebutaan mereka, pilih kasih mereka, yang telah melahirkan monster yang kini memangsa mereka. Budi mendengarkan dengan wajah tegang. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Dia merasakan sakit yang luar biasa melihat kondisi orang tuanya, tapi di saat yang sama, dia juga merasakan kemarahan yang luar biasa pada kebiadaban Anton dan Lina. Sementara saya duduk di seberang mereka, mendengarkan semuanya dalam diam dari awal sampai akhir. Wajah saya tenang, hampir tanpa ekspresi. Saya tidak menunjukkan rasa kasihan yang berlebihan, juga tidak menunjukkan rasa puas atau syukur atas karma ini. Ketika mereka selesai bercerita, ruangan itu kembali hening. Hanya terdengar detak jam dinding. Ibu Ratna mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap saya dengan pandangan memohon. Suaranya serak. "Siti, Nak, Ibu tahu dulu Ibu jahat sama kamu. Ibu salah besar. Kamu mau memaafkan Ibu kan? Nak, Bapak sama Ibu sekarang sudah nggak punya siapa-siapa lagi, nggak punya tempat tujuan lagi." Pak Darmawan juga menundukkan kepalanya dalam-dalam, suaranya lirih sekali. "Bapak minta maaf sama kalian berdua, Nak.
Sebuah permintaan maaf. Setelah 3 tahun menelan begitu banyak kepahitan dan penghinaan, akhirnya kami mendengarnya. Tapi rasanya sangat berbeda. Ia datang terlalu terlambat dan dalam kondisi yang terlalu menyedihkan. Saya menatap lurus ke mata Ibu Ratna. Tatapan saya tidak penuh kebencian, tapi tajam dan dingin, menembus langsung ke dalam jiwanya. Suara saya tenang, tapi setiap kata saya ucapkan dengan penekanan yang jelas. Pak, Bu, luka yang kalian torehkan 3 tahun lalu, tidak bisa sembuh begitu saja hanya dengan satu kata maaf malam ini. Saya berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Hari ketika ibu melempar koper kami ke halaman di depan preman penagih utang, apa ibu pernah membayangkan hari ini akan terjadi? Hari ketika bapak bilang kami ini kotoran yang akan menodai pernikahan Anton, apa bapak pernah berpikir akan duduk di sini seperti ini? Hari ketika kalian dengan bangga memakaikan emas di leher Lina sementara Budi harus jadi kuli panggul sampai tangannya berdarah, apa kalian pernah sedikit saja memikirkan kami? Setiap pertanyaan saya seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa hati nurani mereka. Wajah Ibu Ratna semakin pucat, dia tidak berani menatap saya lagi. Bahu Pak Darmawan terguncang, dia menangis tanpa suara. Saya melanjutkan. Suara saya masih tenang tapi penuh kekuatan. Kami tidak mati, Bu. Kami bangkit sendiri dari tempat kalian menjatuhkan kami, sedangkan Bapak dan Ibu. Kalian jatuh justru karena didorong oleh anak yang paling kalian manjakan dan lindungi. Inilah karma, Pak, Bu. Ini pelajaran hidup yang Tuhan berikan langsung pada kalian. Maaf saja tidak cukup untuk menghapus semua bekas luka di hati kami. Saya berdiri, berjalan ke jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Hujan di luar sudah mulai reda. Saya menarik napas panjang, lalu berbalik menatap mereka lagi. Tapi, sebagai anak, kami juga tidak bisa membiarkan orang tua kami terlantar di jalanan seperti pengemis. Malam ini, Bapak dan Ibu tidurlah di sini. Istirahatlah. Kalimat terakhir saya adalah sebuah penolakan untuk memaafkan sepenuhnya, sekaligus sebuah tawaran jalan keluar. Tegas, jelas, tanpa drama air mata. Saya bukan menantu sinetron yang akan langsung memeluk dan melupakan segalanya hanya karena permintaan maaf yang diucapkan dalam kondisi kepepet. Saya adalah Siti. Saya mengingat semuanya. Dan cara saya menghadapi masa lalu bukanlah dengan melupakannya, melainkan dengan mengakuinya dan menetapkan batasan yang tegas untuk masa depan. Semangkuk bubur panas mungkin menghangatkan tubuh mereka malam ini. Tapi kata-kata saya yang dingin dan jujur tadi, saya harap bisa menjadi air keras yang membangunkan jiwa mereka dari tidur panjang dalam kesombongan dan kesalahan. Malam itu, Pak Darmawan dan Ibu Ratna kami tempatkan di kamar tamu di lantai bawah. Kamar itu luas, bersih, dengan kasur spring bed yang empuk, AC yang sejuk, dan kamar mandi dalam yang bersih. Dibandingkan dengan kontrakan neraka yang baru saja mereka tinggalkan, kamar ini adalah surga bintang 5. Tapi saya tahu, bagi mereka, ini adalah malam yang paling menyiksa. Kemewahan dan kenyamanan di sekitar mereka justru semakin menonjolkan betapa rendahnya posisi mereka saat ini. Dan kata-kata saya tadi pasti masih terngiang-ngiang di telinga mereka, mencegah mereka untuk tidur nyenyak. Keesokan paginya, saat saya dan Budi turun untuk sarapan, mereka sudah bangun. Mereka duduk kaku di sofa ruang tamu, sudah berpakaian rapi dengan pakaian pinjaman semalam, wajah mereka cemas dan takut, menunggu vonis tentang nasib mereka selanjutnya. Sarapan pagi itu berlangsung dalam keheningan yang canggung. Hanya ada denting sendok garpu. Setelah selesai makan, Budi berdeham pelan, memulai pembicaraan yang sudah kami diskusikan semalaman. Pak, Bu. Budi memulai, suaranya tenang dan berwibawa, jauh berbeda dari Budi yang dulu selalu takut pada bapaknya. Aku sudah berpikir semalaman, dan aku sama Siti sudah sepakat soal keputusan ini. Pak Darmawan dan Ibu Ratna menahan napas, menunggu. Kami sebagai anak tidak akan membiarkan Bapak dan Ibu hidup di jalanan. Tapi, untuk tinggal bersama kami di rumah ini, maaf, kami tidak bisa. Mendengar itu, wajah Ibu Ratna tampak sangat kecewa dan takut, tapi dia tidak berani membantah, hanya menunduk diam. Budi menjelaskan alasannya dengan tenang dan logis. Setiap keluarga butuh ruang masing-masing, Bu.
Aku dan Siti sudah susah payah membangun ketenangan dan kebahagiaan kami sekarang. Siti juga sedang hamil. Dia butuh suasana yang tenang, tidak boleh stres. Luka masa lalu itu, mau diakui atau tidak, masih ada bekasnya. Kalau kita memaksakan tinggal satu atap, cepat atau lambat pasti akan ada gesekan, akan ada ungkit-ungkitan masa lalu, itu hanya akan menyakiti kita semua lagi. Aku tidak mau mengulangi tragedi keluarga kita. Kata-kata Budi sangat dewasa dan masuk akal. Dia tidak menyerang atau menyalahkan, dia hanya bicara tentang melindungi keluarganya saat ini. Itu adalah cara menolak yang halus namun sangat tegas, sebuah batasan boundary yang sehat. Saya kemudian mengambil alih untuk menjelaskan solusi teknisnya. Sebagai gantinya, kami sudah mencarikan bapak dan ibu sebuah kos-kosan yang layak. Tempatnya tidak jauh dari sini, di daerah yang aman, kamarnya bersih, ada kamar mandi dalam, dan ada dapur umum kecil. Kami yang akan membayar uang sewanya setiap bulan. Dan kami juga akan memberikan uang bulanan untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari bapak ibu secukupnya. Saya berhenti sejenak, menatap Pak Darmawan. Dan satu lagi, Pak. Saya rasa untuk kesehatan mental dan fisik Bapak, daripada diam saja di kamar kos melamun, lebih baik Bapak punya kegiatan. Mas Budi sudah bicara dengan teman yang punya ruko di dekat pasar modern tempat toko kami. Bapak bisa bekerja di sana sebagai penjaga keamanan ruko di siang hari. Kerjanya tidak berat, cuma duduk memantau, ada pos jaganya, tidak kepanasan. Yang penting Bapak merasa punya kegiatan, punya tanggung jawab, dan punya sedikit penghasilan tambahan sendiri biar tidak merasa bergantung total pada kami. Itulah keputusan kami. Sebuah jalan keluar, bukan sebuah rumah bersama. Kami memberi mereka tempat berteduh, uang untuk hidup, dan sebuah pekerjaan agar mereka bisa mendapatkan kembali sedikit harga diri. Itu adalah pemenuhan kewajiban kami sebagai anak. Tapi kami tidak memberi mereka kehangatan keluarga yang utuh, kami tidak memberi pengampunan total yang melupakan segalanya. Kami ingin mereka menghadapi hidup, merenungkan kesalahan mereka dalam kesendirian. Kemandirian finansial meski dibantu, dan ruang hidup terpisah adalah cara terbaik bagi mereka untuk belajar dan menjalani sisa hidup mereka. Pak Darmawan mendengarkan semua itu dalam diam. Lama sekali. Air mata menetes di pipinya yang keriput. Akhirnya dia mengangguk pelan, suaranya parau karena tangis. Bapak mengerti, Nak. Keputusan kalian sudah sangat baik. Bapak sama Ibu memang orang tua yang tidak tahu diri. Ibu Ratna juga menangis terseduh-seduh, tapi dia tidak berani meminta lebih. Dia tahu, ini adalah tawaran terbaik yang bisa mereka dapatkan dalam situasi ini, dibandingkan diusir ke jalanan oleh anak kesayangan, ini adalah anugerah yang luar biasa. Siang itu juga, Budi mengantar mereka ke kos-kosan baru itu dengan mobil. Tempatnya sederhana tapi bersih dan manusiawi. Kami sudah menyiapkan kasur, lemari pakaian plastik, kipas angin, dan peralatan makan dasar. Sebelum pulang, Budi memberikan amplop berisi uang bulanan pertama kepada Pak Darmawan. Ini buat pegangan bulan ini, Pak. Nanti kalau kurang bilang saja, tapi dihemat ya. Awal bulan depan Budi transfer lagi. Pak Darmawan menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Dia menatap Budi, lalu menatap saya yang berdiri di samping mobil. Di matanya tidak ada lagi kesombongan seorang patriarki seperti dulu. Hanya ada penyesalan yang mendalam dan rasa terima kasih yang bercampur malu. Mereka telah mendapatkan tempat berteduh. Tapi harganya adalah jarak yang tak terjembatani dan sebuah pelajaran hidup yang harus mereka telan pahitnya setiap hari di sisa usia mereka. Sementara Pak Darmawan dan Ibu Ratna memulai hidup baru di kamar kos dengan aturan main yang kami tetapkan, di sudut lain Jakarta yang keras, pasangan pembawa bencana, Anton dan Lina, juga sedang menghadapi karma mereka sendiri. Karma itu datang dengan cepat dan brutal. Setelah dengan kejam mengusir orang tua mereka di malam hujan itu, mereka pikir beban hidup mereka akan berkurang. Mereka salah besar. Beban sesungguhnya bukanlah orang tua mereka, melainkan utang budi dan utang finansial yang mereka tumpuk sendiri. Tanpa ada Ibu Ratna yang biasa mengerjakan pekerjaan rumah, tanpa ada sisa uang sedikit pun dari Bapak, kontrakan sempit itu dengan cepat berubah menjadi kapal pecah.
Piring kotor menumpuk berhari-hari, bau apek dan sampah mulai tercium. Kehabisan uang dan didera stres, mereka mulai saling menyalahkan. Pertengkaran meledak setiap hari. Ini semua gara-gara kamu. Laki-laki nggak guna. Orang tua sendiri diusir. Sekarang kita mau makan apa? Teriak Lina di tengah pertengkaran hebat. Anton yang juga stres tidak mau kalah. Heh, ngaca dong. Siapa yang nyuruh aku gadai sertifikat rumah? Siapa yang nyuruh aku taruhan all-in? Kamu kan? Dasar perempuan pembawa sial. Pertengkaran mulut berubah menjadi saling dorong dan lempar barang. Cinta yang dulu mereka pamerkan di pesta pernikahan mewah, kesepakatan jahat yang mereka buat bersama, kini menguap tak berbekas. Saat bencana datang, barulah terlihat siapa teman sejati, dan siapa yang hanya parasit. Karma tidak berhenti di situ. Berita tentang mereka mengusir orang tua kandung ke jalanan saat hujan menyebar di lingkungan kontrakan dan sampai ke telinga beberapa kenalan. Masyarakat kita mungkin bisa memaafkan banyak hal, tapi tindakan durhaka pada orang tua adalah sesuatu yang tabu besar. Anton dan Lina menjadi paria sosial. Tetangga kontrakan memandang mereka dengan jijik, tukang sayur keliling pun enggan melayani mereka. Dimanapun mereka lewat, orang berbisik dan menunjuk. Tekanan sosial ini luar biasa berat. Anton, yang sudah kehilangan pekerjaan karena sering bolos dan kinerja buruk akibat judi, dan kehilangan muka, semakin terpuruk. Dia menghabiskan hari-harinya mabuk-mabukan di dalam kontrakan yang bau. Lalu, gelombang kedua datang. Para penagih utang debt collector, dari pinjaman online ilegal dan utang judi pribadi Anton mulai melacak keberadaan mereka ke kontrakan itu. Mereka datang meneror, menggedor pintu, berteriak-teriak menagih utang. Anton tidak punya uang sepeser pun. Dia hanya bisa bersembunyi di dalam, gemetar ketakutan. Suatu hari, dia tertangkap basah saat hendak keluar membeli rokok. Dia dipukuli habis-habisan oleh beberapa penagih utang di gang sempit sampai babak belur. Wajahnya hancur, tulang rusuknya retak. Hidup dalam ketakutan konstan, Anton tidak berani lagi tinggal di kontrakan itu. Dia menjadi buronan, hidup berpindah-pindah dari satu tempat kumuh ke tempat kumuh lainnya, tidur di masjid atau di kolong jembatan, terus berlari menghindari bayang-bayang penagih utang. Lalu bagaimana dengan Lina, si menantu emas? Dia adalah seorang oportunis sejati. Ketika melihat kapal Anton sudah benar-benar karam dan tidak ada lagi yang bisa diperas, dia tidak ragu sedetik pun untuk melompat menyelamatkan diri. Memanfaatkan sisa kecantikannya dan kepandaiannya bersandiwara, dia mulai mendekati laki-laki lain lewat aplikasi kencan. Tak butuh waktu lama, dia mendapatkan seorang om-om senang, sugar daddy, yang kaya raya. Seorang pengusaha parubaya yang sudah beristri tapi kesepian. Suatu pagi, ketika Anton pulang ke kontrakan dengan tubuh babak belur setelah semalaman bersembunyi, dia menemukan kontrakannya kosong melompong. Lina sudah pergi, dia membawa kabur sedikit barang berharga yang tersisa, mungkin ada 1-2 perhiasan kecil yang dia sembunyikan dan pakaian-pakaian bagusnya. Dia menghilang tanpa jejak, hanya ada secarik kertas di atas meja makan yang kotor, "Jangan cari aku lagi. Aku nggak mau hidup sama pecundang kayak kamu." Itulah akhir dari pernikahan yang dibangun di atas fondasi keserakahan dan kepalsuan. Anton kini benar-benar sendirian. Tanpa keluarga, tanpa istri, tanpa uang, tanpa rumah, tanpa harga diri. Dia menjadi sampah masyarakat yang sesungguhnya, hidup menggelandang, diburu utang, dan dihantui oleh dosa-dosanya sendiri. Itu adalah harga mahal yang harus dia bayar, tunai dan lunas. Karma telah datang menjemputnya. Hidup kami terus berjalan maju. Perusahaan sayur segar Bu Siti semakin berkembang, menjadi salah satu pemain utama di bisnis pasokan bahan segar di Jabodetabek. Saya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan, kami memberinya nama Elang. Kehadiran Elang melengkapi kebahagiaan di rumah baru kami yang asri. Rumah kami selalu ramai oleh tawa dan kehangatan. Berbanding terbalik dengan suasana di kamar kos Pak Darmawan dan Ibu Ratna. Hidup mereka kini adalah sebuah rutinitas yang sepi dan monoton. Pagi hari, Pak Darmawan berangkat kerja menjaga ruko dengan seragam satpam sederhana. Ibu Ratna di kamar kos, memasak makanan sederhana, membersihkan kamar yang kecil itu,
lalu duduk melamun menatap keluar jendela, menunggu waktu berlalu. Sore hari Pak Darmawan pulang, mereka makan malam bersama dalam keheningan. Mereka tidak lagi bertengkar, tidak lagi saling menyalahkan. Rasa sakit, penyesalan, dan rasa malu telah mengikis habis energi mereka untuk itu. Mereka kini seperti dua orang tua asing yang terpaksa tinggal bersama, saling berbagi kesepian dan beban masa lalu di sisa hidup mereka. Kadang-kadang di akhir pekan, Budi mengajak saya dan Elang mampir sebentar ke kosan mereka. Kami tidak pernah lama. Hanya membawakan rantang berisi makanan enak, buah-buahan, memberikan sedikit uang jajan tambahan, bertanya kabar kesehatan basa-basi, lalu pamit pulang. Setiap kali kami datang, Ibu Ratna hanya berani menatap cucu pertamanya dari jauh. Matanya penuh kerinduan ingin menggendong, tapi juga penuh rasa takut dan malu. Dia tahu dia telah kehilangan hak istimewa itu. Dinding kaca tak kasat mata yang dia bangun sendiri 3 tahun lalu, kini berdiri kokoh memisahkannya dari cucunya sendiri. Lokasi kos-kosan mereka kebetulan berada di pinggir jalan raya yang sering kami lewati saat pulang kerja atau jalan-jalan sore dari arah Bintaro ke Jakarta Selatan. Karena itu, hampir setiap sore menjelang maghrib, saat mereka sedang duduk di teras kosan atau melihat dari jendela, mereka akan melihat mobil SUV hitam besar kami lewat. Itu adalah momen paling pahit dalam hari-hari mereka. Mereka akan berdiri terpaku, menatap mobil mewah itu meluncur pelan di tengah kemacetan sore Jakarta, sampai mobil itu hilang di tikungan. Di dalam mobil itu ada putra sulung yang dulu mereka buang seperti sampah. Ada menantu yang dulu mereka hina, dan ada cucu kandung yang tidak berani mereka sentuh. Mobil itu penuh dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan masa depan yang cerah. Semua hal yang seharusnya bisa mereka nikmati bersama di hari tua, jika saja mereka tidak dibutakan oleh gengsi dan keserakahan. Tapi mereka sendiri yang memilih untuk membuangnya. Dan kini, setiap kali melihat mobil itu lewat, air mata menetes di pipi keriput mereka. Air mata penyesalan yang tak berujung, air mata pahitnya kenyataan. Mereka sadar dengan seyakin-yakinnya. Anak yang dulu mereka anggap pembawa sial, ternyata adalah satu-satunya yang memberi mereka tempat berteduh saat badai menerjang. Sedangkan anak emas yang mereka puja bak dewa, justru adalah iblis yang merampas segalanya dan menendang mereka ke dalam badai. Senja kala hidup mereka kini tidak berwarna emas hangat, melainkan abu-abu kelabu, penuh kesepian dan penyesalan. Dan mungkin, sampai mereka menutup mata nanti, bayangan mobil hitam kami yang lewat setiap sore itu akan terus menjadi pengingat paling menyakitkan tentang kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Bahwa kasih sayang yang salah tempat itu lebih kejam daripada kebencian, dan karma tidak pernah salah alamat.